denganmu. Kau terasa di hati, kau punya segalanya yang aku impikan. Kenanganmu tak henti saja tentang bayangmu. Walau ku tahu kau tak pernah anggapku ada. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatmu harus padam dan berakhir. Tak henti saja tentang bayangmu. Walau ku tahu kau tak pernah anggapku ada. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buahmu harus padam dan berakhir. Antara ada dan tiada. Asik. Oh my, Masya Allah. Di sini aja. Nah, oke. Sip, di endorse gitarnya. Alhamdulillah. Jadi itu lagu Coklat. Itu mah lagu Kardigan. Utopia ya? Utopia. Utopia ya? Utopia Coklat saya lupa. Utopia ya? Itu tuh dulu lagi boomingnya kalau nggak salah nih ya. Kalau nggak salah tahun 2003. 2004 kalau nggak salah 2000-an lah. 2000-an lah ya. Masa-masa apa? Kuliah gitu. Kuliahan lah ya. Pas lagi itu lagi kan tinggalin umurnya 11 tahun. Itu teh soundtracknya film apa? Di sini ada setan ya? Hah? Lagu apa? GGS oke. GGS? Enggak, dulu ada Di Sini Ada Setan. Iya. Siapa pemerannya itu? Bukan apa? Bukan lah pokoknya. Jukadinya terbalik mah. Ada yang tahu? Itu siapa? Pemerannya itu ya Allah. Yang kayak ini, bukan. Kayak mirip ini, Bang. Kayak si Segido gitu, yang tinggi-tinggi gitu ya. Iya. Dude Herlino. Dude Herlino dulu. Ya, film itu Di Sini Ada Setan, ya itu. Di Sini Ada Setan. Tepat sekali temanya Bang. Ya. Temanya. Kita ini dulu. Oh ya, sapa-sapa dulu. Aduh. Gak sabar ini soalnya banyak yang nunggu. Tadi udah berapa itu tuh? Udah berapa masuk chat ya? Udah pada nunggu ya? Mana katanya belum? Oke, kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Cana naon bismillah. Cana naon ieu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah 1000 orang. Wih, luar biasa. Ya. Tapi memang nanti juga pada berdatangan lagi. Ya. Karena pasti. Mungkin masih ada urusan. Okay. Ya. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi di malam Ahad ini bersama kita di acara ngobrol santai bareng kita Madab.
My Devri. Madep. Oh, Madep. Ada Jaya. Brother Madep sebetulnya. Ya. Oke. Saya juga mau sapa dulu Om sebelumnya Siap. ya. Terima kasih buat DKM Al Muklisin ya. Di sini ada Pak DKM, juga ada Pak Duli ya, juga ada Pak RW setempat, ada ini ada sesepuh setempat ya, yang ikut nongkrong malam Minggu, malam Ahad, luar biasa ya. Dan juga Bang Asep, keren ada ya. Pemuda-muda dari berbagai komunitas nih juga yang hadir sini ya. Ya, terima kasih ya. Pokoknya selalu sehat, selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk kita berkumpul dalam ya menuntut ilmu ya. Sedikitnya di sini pasti ada ilmu. Ngobrol santai di sini nggak jauh dari tentang Islam. Iya dong. Ya. Ya. Dan juga kita mendoakan buat teman-teman kita di luar sana yang kondisinya mungkin sedang tidak sehat ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesembuhan agar bisa beribadah kembali ya. Dan juga buat Ibu DKM kita yang lagi ada di Purwokerto. Ibu Toni. Ibu Toni ya. Ibu Toni. Jadi beliau Halo, ini Ibu Toni pasti lagi nonton nih. Ya. Beliau itu ke Purwokerto sedang ngejenguk dulu orang tuanya sedang sakit. Jadi kita doakan juga ya, mudah-mudahan ibunda dari Ibu Toni ini ibu kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ibu, cepat pulang, kita rindu masakanmu. Iya, tuh. Tanpa Ibu masakan nggak ada. Hambar. Aduh ya Allah. Terus kepada orang tua kita. Iya, betul, orang tua kita. Kafe. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Davia Parfum. Ada Whatever Rock. Whatever Rock nih. Atributnya lagi dipakai nih. Luar biasa nih wardrobe-nya. Kita loreng-loreng ya. Loreng-loreng yang kalian teman-teman khususnya teenagers atau yang udah sepuh juga. Iya. Itu kalau cari jaket army atau sepatu boot kayak Dogmat, yang saya pakai ini nih. Itu bisa ke brother kita. Iya. Mang JJ di tokonya Whatever Rock sama di Store. Cari jaket army itu semua barang real semua tuh. Dan harganya aman lah pokoknya bisa goyang. Bisa goyang, tenang. Dan itu ori ya Om ya. Ori semua. Jadi kalau teman-teman memang cari yang bekas perang dunia 2 atau perang Vietnam atau perang Teluk itu ada. Ada. Dan kalau nggak salah ada bolong-bolong itu bekas peluru ya. Bekasnya tembakan. Wah, ngeri. Abis itu seninya ya, seninya di situ. Malahan Om ada katanya bekas darah juga. Bekas darah juga ada ya. Ngeri ya. Darah. Belum udah merinding ya. Kenapa? Udah merinding. Iya, belum apa-apa udah merinding. Aduh ya Allah. Oh ya Om, mengingatkan juga ya, sebentar lagi kan kita akan menghadapi Idul Kurban ya. Iya. Nah, kita berdoa juga kepada Allah mudah-mudahan Idul Kurban tahun ini lancar ya. Tanpa ada hambatan. Juga buat hewan-hewan yang katanya keserang virus, mudah-mudahan Allah angkat virusnya ya. Jadi teman-teman semua, jamaah semua bisa berkurban dengan tenang lah ya, dengan greg-greg lah bahasa Sunda nama gitu. Tanpa ada hariwang. Iya, tanpa betul. ada hariwang. Tanpa ada hariwang. Dan juga kita mau mengingatkan buat teman-teman yang di rumah khususnya, bahwasanya di Masjid Al Muklisin ini masih terus dan tetap berjalan program-program kita ya Om ya. Betul, setiap daily-nya kita ada ya. Ada hari Senin apa tuh Bang? Vicky kita Fathul Qorib. Selasa. Hari Selasanya Vicky Muamalah. Oke. Hari Rabu. Hari Rabunya ada Tahsin. Kemudian hari Kamis. Hari Kamisnya ada PPKM, pengajian tematik. Aduh, Masya Allah. Hari Jumat ada Sahate. Dengan itu Kang Aswan. Wah, itu program baru dari Masjid Al Muklisin ya. Iya, betul. Jadi khususnya yang dia mengangkat budaya Sunda. Betul, budaya Sunda. Ya, budaya kita. Kacapi, ada suling. Ya. Mantap. Dan juga hari Sabtu ada kita. Kita mah biasa bagian ngobrol santai, pokoknya lepas dari perkara Islam pokoknya. Nah, itu ya. Oke. Dan kita juga tidak lupa ya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita di sini semua umatnya mendapatkan syafaatnya beliau ya di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke Om. Jangan lupa juga subscribe, like, komen ya. Yang terus nge-sponsor kita nih Doyan Kajian. Luar biasa. Jangan lupa tuh kajian. Udah dicek, buka YouTube-nya, ada lonceng, takol lonceng. Takol didinya.
Dan terima kasih juga untuk Mbah Yadi yang selalu semangat, operator kita. Kita hadir. Nah, jadi teman-teman nih, yang orang yang suka nge-shoot kita setiap kajian. Aduh, enggak aman. Nah, ini dia. Ini dia. Aduh ya. Beliau adalah orang yang mensupport si superior yang suka bagian operator kamera. Bagian setiap kajian beliau yang take action. Asli bagian perkabelan. Betul. Om, perkabelan. Om, kalau lihat tema ya pada malam hari ini berburu hantu. Wow. Berburu hantu, terus tadi teh lihat si logonya teh Ghostbuster. Itu teh hantu yang baiknya itu teh. Hantu yang baiknya. Casper bener. Nah, tapi, juga dulu teh ini sempat happeningnya di salah satu stasiun TV nasional ya. Acara ini teh ya. Nah, nanti kita insya Allah akan bahas ini Om. Masya Allah. Gitu. Dan juga kita akan sharing ke teman-teman yang mungkin punya pengalaman mistis. Betul. Dan sebagai sebagai catatan nih, brother saya ini itu luar biasa nih. Ini dia emang capable di bagian ruqyah, betul ya Bang ya? Kalau dibilang capable sih enggak ya, belum ya. Cuman saya sedikit banyaknya tahu lah tentang dunia perjinan lah dan dunia ruqyah gitu ya. Tahu. Jadi kalau capable sih jauh lah. Ya, masih ada guru-guru kita. Beliau udah Sofian, pernah mengatasi teman-teman yang udah pengobatannya bisa diobati sama beliau. Jadi kita nggak akan menampilkan narasumber karena brother kita ini udah narasumber nih. Udah all in. Aduh ya Allah. Luar biasa. Dan juga Oma ini luar biasa ya. Jadi saya akan lempar balik. Beliau ini adalah salah satu barista kita. Dan kalau teman-teman yang mau ngopi ya, buatan ciri khas Ikhlasin Cafe ini dia punya kopi lemonnya jos banget. Ya. Pokoknya rasanya beda lah, nyegerin dan bikin ngejreng gitu pokoknya. Sebagai catatan ya, Ikhlasin Cafe ini berada di teras Masjid Al Mukhlisin, tempatnya. Ini kan tuh di belakang kita ini masjid. Dan persis di depannya tuh kafe. Jadi teman-teman semua yang di rumah kalian bisa ngopi sambil ibadah. Betul, bisa ngopi sambil ibadah. Jadi kajian bisa sambil ngopi, udah ngopi. Dan tempatnya misalnya teman-teman kerja nih, atau misalnya dari kampus mau ngobrol, sharing, atau misalnya mau booking tempat, silahkan. Ya, ada tempatnya kita, ada gazebo-nya juga, ada kolamnya juga. Tapi bukan kolam renang ya. Jadi bisa dipakai tuh buat mini meeting lah. Iya, benar. Mini meeting ya. Jadi buat teman-teman yang mau mini meeting sambil rebahan atau sampai apapun, sampai santai lah ya. Iya. Bisa datang ke sini. Asal jangan sambil maksiat ya. Iya dong. Jangan. Jadi kita, kalau bisa ya boleh cek dulu lah survei tempat ini. Itu nggak jauh ya Bang ya kita. Iya, nggak jauh. Ini tuh tepatnya ada di pertengahan kota Bandung banget Om. Ini di Jalan Jakarta, nomor 20, Perum, Kota Kembang Permai. Patokannya sebelum Gorkoni. Ruko Komplek Kota Kendam, Komplek Kota Kembang, Komplek Kota Kembang, masuk udah kelihatan. Masjid Al Mukhlisin. Area parkir luas, mau bawa mobil, bawa bus, bawa truk cukup, insya Allah. Ya. Alright Bang, ini ini merinding lagi, canaras merinding ya. Yang mana ngeri lagi ya, berburu hantu. Nih Bang, saya tadi udah ditulis sama sayanya. Ini Bang meluruskan mengenai makna hantu. Iya. Meluruskan makna hantu nih. Hantu ya. Kayaknya rada ya. Iya, pas bisa di bawah pohon rindang. Nih Bang, meluruskan makna hantu ya Bang dalam Islam ya. Kita nggak lepas dari perkara Islam pokoknya. Dihubungkan dengan Islam ya. Iya. Itu kalau menurut Abang nih yang di bidangnya nih yang sering ya mengobati yang berkaitan dengan dunia itulah ya. Gaib ya. Apa sih Bang perbedaan anak jin, setan, genderuwo, kuntilanak, tuyul? Waduh. Gitulah. Ya, mangga Bang, coba kasih tahu teman-teman dan sahabat brother Madev di rumah. Luar biasa. Oke, bismillah ya.
tadi pertanyaannya apa sih perbedaan antara hantu, jin, setan dan sebangsanya seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya memohon maaf dulu ya kalau misalkan nanti ada penyampaian yang kurang tepat. Boleh, kita sangat menerima kritik. Ya, kita sangat menerima masukan. Jadi buat nge-up kita juga ya. Betul. Ini sebatas ilmu yang saya pribadi dapat aja ya. Kita terima feedback konstruktif ya. Seperti itu. Biar kitanya juga bisa berbenah juga. Betul. Ini sekedar kita sama-sama sharing ya. Sharing. Oke. Biar enjoy ya, biar alright. Alright. Ya, bismillah. Jadi antara jin, setan dan makhluk-makhluk gaib lainnya sebenarnya ada bersamaan dan ada juga perbedaan. Sebagaimana para ulama juga ada berbeda pendapat di sini. Jadi kalau kita runut ya kayak misalkan genderuwo, kuntilanak, tuyul seperti itu tuh masuknya golongan jin. Golongan jin. Dan apakah golongan jin ini beda dengan setan? Nah, ini dua pendapat yang berbeda. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya jin dan setan ini adalah sama. Jin, oke. Ya, namun kita garis bawahi dulu ya bahwasanya ini mereka adalah makhluk gaib. Artinya gaib di sini adalah tidak bisa terlihat, tidak bisa terjamah, namun kita bisa mengimani mereka dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah tentunya ya, dengan hadis-hadis Nabi yang sudah kita tahu sebelumnya ya, bahwasanya memang jin, setan itu ada gitu. Nah, perbedaannya adalah, nah ini kata ulama tadi ada yang mengatakan bahwa jin dan setan ini adalah satu jenis. Nah, kalau kita mengambil, saya pribadi mengambil persepsi bahwasanya jin dan setan ini berbeda, Om. Berbeda, oke. Jin ini sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Nah, artinya jin juga ada yang muslimnya, ada yang taatnya. Namun di sisi lain daripada jin itu kebanyakan mereka ingkar. Jadi semua jin sesat ya? Enggak, ada yang muslim. Soleh ayahnya jin soleh ya? Dan jin muslim, jin Islam, jin yang soleh ini dia tidak akan mau ikut campur dalam urusan manusia. Oh iya. Dan kalaupun ada dia jin Islam ikut campur dalam urusan manusia, berarti dia fasik. Artinya dia melanggar sebagian atau keseluruhan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi ke topik. Bagaimana kondisi jin yang disebut setan tadi? Nah, kondisi jin yang disebut setan adalah jin yang memang kondisinya fasik atau kafir. Memang dia sedang dibisiki oleh setan. Karena setan sekali lagi sebagaimana Rasul bersabda ya, dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwasanya sesungguhnya setan ini mengalir di dalam aliran darah. Artinya kalau kita mengambil kata setan, baik dalam jin, baik dalam manusia itu ada setan. Ada dalam diri kita ada. Ada setan. Tapi nggak jauh ya? Nggak jauh. Jadi setan itu bukan kuntilanak, genderuwo, suster ngesot, bukan. Itu mah kata-kata buatan manusia. Iya. Nah, kenapa itu bisa ada, bisa terjadi ya? Nanti kita ceritakan. Kita runut dulu sedikit. Oke. Nah, awalnya dulu ini bisa kita temukan dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya, dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Jadi dijelaskan bahwasanya sebelum kita diciptakan, sebelum manusia ini diciptakan, dunia ini atau bumi ini memang sudah ada. Namun dulu dihuni oleh makhluk yang bernama Hin dan Bin. Nah, Hin dan Bin ini adalah bangsa jin. Itu Hin dan Bin dia makhluk sejenis atau beda jenis? Makhluk sejenis. Kalau kita mah Adam dan Hawa. Nah, kalau mereka itu Hin Bin. Ahwat Ikhwan gitu. Mereka itu Hin Bin. Makanya ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam bapak kita, Allah di situ berfirmannya kan, kuciptakan Hin dan Bin. Hin dan Bin ini dulu memang dia menempati dunia, beribadah kepada Allah, membuat dunia ini berjalan ya, ada bangunan, ada sistematis mereka lah, wallahu alam ya, kita nggak tahu. Namun setelah mereka berbuat kerusakan, berbuat kehancuran, akhirnya Allah binasakan. Masya Allah. Allah binasakan, dan setelah pembinasaan itu Allah itu tarik satu makhluk dari antara mereka yang paling taat. Yaitu siapa? Yaitu yang dinamakan dengan Azazil. Ya, Azazil ini adalah cikal bakalnya bapak dari para jin kafir. Jadi biana gitu ya. Ya, padahal dulu ini dia taat, dia ini soleh. Bahkan disetarakan dengan salah malaikat. Salah satu Allah yang paling soleh ya. Iya, disetarakan dengan malaikat. Bahkan ketika tentara-tentara malaikat diutus oleh Allah ke dunia untuk membasmi si kelompok-kelompok kafir ini, Azazil ini memimpin paling depan.
sebagai leader ya. Sebagai leader, komandan jenderal. Wah juga yuk pangkatnya panglima perang ini. Oh iya. Nah seperti itu Om. Nah lalu yang terjadi adalah seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman ya, jin ini dulu pernah dikuasai oleh seorang manusia yang memang diberikan mukjizat oleh Allah pada zamannya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman saja yang dulu bisa mengendalikan angin, hewan. Bisa berbicara dengan jin, bahkan bisa menjadikan jin ini sebagai pembantu. Dan jin mah dulu teh kodi, pembantu. Jin itu hanya untuk Sulaiman saja. Asistennya. Tapi hanya untuk Sulaiman. Karena apa? Ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi itu pernah diganggu sama jin ketika sholat. Lalu Nabi mencekiknya, hendak niat mengikatnya di tiang lapangan. Tapi Jibril diutus oleh Allah untuk melarang perilaku Nabi itu. Kenapa? Karena takut melebihi daripada Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman kan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah aku. Nah, artinya Nabi Muhammad kan khidmat dong sama Nabi Sulaiman ya. Oh, ini nggak boleh nih. Nantinya jadi bahaya. Padahal kalau boleh, itu jin teh nantinya dijadikan bahan olok-olokan untuk anak kecil. Nah, lalu relate-nya ke zaman sekarang Om. Kenapa di zaman sekarang banyak orang-orang yang punten ya, mereka antusias banget untuk membahas permasalahan tentang dunia jin. Ada yang sampai jadi pemburu hantu, ada yang sampai jadi eksorsisme atau mencari informasi lewat jin. Padahal ini sama sekali tidak ada manfaatnya. Adapun manfaatnya sedikit. Adapun manfaatnya sedikit. Kenapa? Karena suka dibikin konten juga Bang. Ya, dulu mah saya waktu kecil Bang ya, siun gitu ya, jam 12 atau gitu takut. Kalau sekarang mah kebalikan. Orang-orang tehnya konten dicari gitu ya, makhluk gaib teh. Nah itu. Emang enggak ada. Nah itu gimana tuh Bang? Sebenarnya adalah ini sebenarnya aktivitas seperti itu. Aktivitas seperti ini sebenarnya adalah tidak lain tidak bukan adalah daripada tipu daya setan itu sendiri. Artinya tadi balik lagi ya, setan itu ada di golongan jin, ada di golongan manusia. Untuk melancarkan dakwahnya setan atau dakwahnya iblis, maka digerakkanlah kaum-kaum dari golongan manusia dan jin. Artinya ada jin yang bekerja sama dengan manusia untuk mengeluarkan dakwahnya, untuk saling memberikan keuntungan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 6, bahwasanya pada zaman dahulu kala ada sekelompok manusia yang datang kepada sekelompok jin, lalu mereka saling berjanji, berakad. Muncul kurang manyin perjanjian lah. Jin MOU-an ya saya butuh ker perlaris dagang ya. Atau benar, butuh kekuatan ya yang bisa. Itu gimana Bang? Ya, karena enggak banyak juga ya. Ya saya enggak pernah melihat, cuman mendengar. Katanya ada warung itu rame cenah di utama aya monyetan cenah. Terus dulu teh eta mah di ompolanku kera. Ada itu jauh omongan. Tapi ada omongan berarti ada sumbernya gitu kan. Ya, betul. Nah, itu gimana itu, Bang? Memang betul. Kalau ditarik satu sumbernya adalah tetap kembali kepada Al-Qur'an ya. Bahwasanya memang Al-Qur'an Allah menyebutkan dalam tadi surat Al-Jin ayat 6, sesungguhnya dulu manusia pernah bekerja sama dengan jin. Artinya bekerja sama adalah memang jin ini bisa memberikan manfaat kepada manusia. Manfaat yang sifatnya hawa nafsu, yang sifatnya memang tentang kepentingan duniawi saja. Jadi kalau misalkan ada orang dia dibisiki oleh jin tita sholat, berarti ada masalah dengan sholatnya. Dia sholatnya bukan karena Allah, tapi karena jin. Karena sholatnya tadi untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan kekebalan. Nah ini yang nggak boleh. Nah ini yang disebutkan dengan kata lain adalah syirik tadi. Karena menyekutukan Allah. Dia meminta kepada selain Allah. Ya enggak, menganggap bahwa ada kekuatan lain yang lebih bermanfaat daripada Allah. Nah ini yang harus kita luruskan. Iya. Karena gini juga Bang, ya terkait dengan hantu gitu ya Bang. Kadang kita ada nih niatnya udah bagus, mau sholat tahajud katanya. Sholat tahajud mudah-mudahan ntar bangun. Nah pas bangun jam 1, tadinya mau niat tahajud karena sieun teh Bang. Nah itu si perasaan takutnya itu dari mana ya? Perasaan takutnya apakah ini benar-benar si jin itu ada di dekat? Karena kan tadi yang Abang bilang jin itu nggak jauh dari kita kan? Nah itu apakah benar si jin itu mempengaruhi niat kita, hati kita atau gimana itu? Nah begini cara kerjanya.
Kenapa ketika kadang-kadang ya kita ya saya juga termasuklah ketika kita bangun malam udah niat mau tahajud mau salat malam kepada Allah, tiba-tiba perasaan jadi takut merinding benar. Karena bahwasanya memang kerjaannya setan atau jin yang sudah jin yang sudah berkoalisi dengan setan ini adalah kerjaannya untuk memberikan rasa was-was kepada manusia, untuk memberikan rasa takut berlebih, untuk memberikan rasa yang berlebihan lah, marah berlebih, sedih berlebih. Ya, karena sesuai dengan kebalikannya bahwasanya kata Allah apa? La tahzan, la takhaf, kata Nabi, la tahzan, la takhaf, la tahdub, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan gusar, jangan marah, karena sungguhnya Allah sama kita. Tapi kadang-kadang jin ini nggak suka kita dekat sama Allah. Makanya mereka gimana caranya ngeganggu lewat tadi takut berlebih. Nah ini lewat mana? Pertama lewat bisikan setan. Bisikan setan yang ada di mana? Yang ada di dalam tubuh kita. Lalu lewat jin. Siapa yang memfasilitasi jin itu? Ya tubuh kita sendiri, karena di tubuh manusia ini ada yang namanya jin korin. Jin korin. Apa tuh? Korina. Jin korin itu bagus itu. Jin baik atau jin jahat itu? Ini lebih cenderung kepada jin yang membisikkan kita kepada keburukan, kepada maksiat, kepada kelalaian gitu loh. Karena menurut para ulama ya, banyak ini di kitab-kitab tafsir ya, dijelaskan bahwasanya dalam tubuh kita ini silih berganti malaikat untuk mengimbangi si korin tadi. Jadi kalau malaikat ini makanannya apa? Zikir, ibadah, puasa. Mereka suka menempati atau mendekati orang-orang yang seperti itu. Kalau misalkan orangnya sudah malas-malesan dan segala macam ibadahnya kurang, ya otomatis yang lebih dekat ke siapa? Ya ke jin tadi. Makanya tidak jarang orang-orang yang seperti itu akan dirindung rasa takut, was-was, emosian, atau pundungan, sedih gitu. Itu hati-hati. Rasa cemas, seperti celana itu. Masuk. Nah, lalu berhubungan dengan tema berburu hantu. Apakah hantu bisa ditangkap, bisa diburu? Nah itu. Bisa. Nah, ini kayak gini bang. Kalau di Indonesia ya, itu kan kadang bikin konten terus cari hantu benar-benar sidak gitu ya, ke hutan atau ke rumah-rumah kosong. Nah kalau di kita kan kita benar-benar langsung ngeliatin. Nah tapi yang kalau di bulenya di luar negeri kadang suka ada alat pendetek alam itu emang ada itu? Ada ya? Ada. Ya, menurut sepengetahuan ilmu saya, untuk mendeteksi makhluk-makhluk astral itu ada, dan makhluk astral ini bisa berhubungan langsung dengan alat-alat elektronik, lampu, listrik, pokoknya alat-alat itu bisa berhubungan mereka. Bahkan dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Ustadz Paijar ya, ini saya juga dapat informasi dari guru-guru saya bahwasanya jin ini bisa memainkan lampu. Bisa itu Om. Berarti itu benar ya? Benar itu. Si lampu mati sendiri gitu ya. Tapi tidak lain tidak bukan tujuan mereka adalah apa? Tujuan daripada moyangnya yaitu iblis, untuk mengganggu anak Adam dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dan dari segala arah. Sampai hari akhir untuk apa? Supaya manusia jauh daripada Allah. Itu untuk menyesatkan manusia. Sekarang kalau kita misalkan tiba-tiba di rumah erek sholat pidat lampu kekerucupan sorangan, gak jadi sholatnya teh, juk-juk di kurubun. Setan seneng, iblis seneng, jin seneng. Wah iya. Padahal panang kan deh. Bener. Tapi yang paling berhasil lagi adalah jin atau setan ini dianggap berhasil ketika sudah menjadikan manusia ini bercerai-berai. Betul. Memisahkan antara istri dan suami, memisahkan antara sahabat-sahabat. Itu salah satu gangguan. Wah, itu gangguan yang paling luar biasa. Setan itu paling senang banget ya. Paling senang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 102. Ya, gimana, Bang? Bahwasanya jin setan ini adalah suka memisahkan, paling suka. Bahkan di dalam tafsir ini dijelaskan. Jadi iblis itu kan diamnya di tengah laut, Om. Jadi iblis itu punya istana, teman-teman, di tengah laut. Di tengah laut ini, istana mereka, di si iblis ini. Dan iblis ini nerima laporan dari anak buahnya. Jadi ada yang lapor. Kata anak buahnya teh gini, Rajaku, aku sudah menjadikan orang itu tidak sholat. Biasa itu mah. Iya. Datang lagi yang lapor, Rajaku, aku sudah menjadikan manusia itu berbuat maksiat. Biasa. STD. Tapi datang lagi, Rajaku, aku telah menceraikan seorang suami istri. Wah, langsung diberi mahkota. Hati-hati. Karena perceraian rumah tangga itu adalah tidak lain tidak bukan dari awal salahnya komunikasi yang diawali dengan hawa nafsu amarah. Betul. Ya. Nah itu setan itu, jin itu seneng itu, paling seneng.
Hati-hati. Atau ya keprok. Atau pisan pokoknya mah. Langsung bikin pesta kayaknya. Pasti. Ya, dan hati-hati juga hari raya mereka ini adalah di antara setelah asar ke maghrib. Jadi asar ke maghrib ini diusahakan buat kita semua. Kalau nggak ngantuk-ngantuk ting, kalau nggak tunduk-tunduk ting, kalau nggak capek jangan tidur. Karena mereka ini paling bisa merasuki ke dalam mimpi manusia. Itu waktu yang paling riskan ya, krusial ya, kritikal banget ya antara waktu asar ke maghrib ya. Iya. Makanya Rasul menuntun kita untuk ini al-masurot, zikir petang, zikir pagi petang itu penting. Ya, menjagalah diri kita daripada gangguan jin dan setan. Karena kita nggak tahu gangguannya dari dalam kah atau dari luar. Betul. Dan kebanyakan mah gangguan dari dalam atuh. Betul. Iya nggak? Benar. Dari hawa nafsu. Nah, balik lagi ke ini ya. Apakah jin bisa ditangkap? Nah, bisa itu diikat, bisa. Kalau dulu itu bisa. Tapi hanya orang-orang yang memang Allah izinkan. Contoh misalkan Nabi Muhammad SAW bisa. Iya. Karena ada hikmah di balik itu. Lalu siapa? Ada sahabat Abu Hurairah bisa karena ada hikmah juga di balik itu. Lalu siapa? Nabi Sulaiman bisa karena diberikan kerajaan atau kekuatan atau mukjizat yang memang Allah lebihkan di bagian itu. Tapi kalau kita bisa nggak? Tidak bisa catatannya. Kenapa bisa menjadi bisa? Kenapa menjadi bisa? Karena ada sesuatu, ada kesalahpahaman, ada kesalahgunaan di sini. Ada salah ilmu yang digunakan. Karena kan balik lagi ke ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggeus jin manusia taat ibadah. Enggak usah kalian saling mencampur adukan urusan kalian masing-masing. Betul. Jin punya urusan dengan dunianya, manusia punya urusan dengan dunianya. Iya. Nah, kalau ada manusia yang berkoalisi dengan jin seperti itu ya tidak lain tidak bukan mereka adalah wali-wali setan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya enggak? Ini saya mohon maaf aja ya, bukan saya artinya merendahkan teman-teman semua di luar sana yang kita berbeda pendapat boleh ya? Boleh. Ada orang yang bilang bahwa indigo ini sesuatu kelebihan, sesuatu talent, ya enggak, talenta, gift yang diberikan oleh Allah. Demi Allah saya katakan, dari semua kitab ya atau pelajaran yang saya pelajari dari guru-guru saya, indigo itu dikatakan itu penyakit. Saya tidak bermaksud menyinggung, tapi ini fakta. Indigo penyakit. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang bernama Ibnu Soyad. Ibnu Soyad saha indigo. Iya. Bisa menebak, bisa menerawang, bisa meramal. Indigo. Iya. Dan sama Nabi digimanain? Diusir, Om. Jadi bukan keistimewaan. Bukan kelebihan, bukan ya? Bukan. Karena kalau dibiarkan hal seperti itu akan merugikan. Pertama merugikan jasadnya. Betul. Yang kedua merugikan dirinya, membinasakan dirinya, menjual akidahnya. Iya. Menjual imannya nanti lama-lama. Lalu apa? Keturunan-keturunannya nanti pun akan bermasalah, berefek. Nah, ini yang disebut dengan gangguan jin nasab. Jin nasab ini adalah akibat dari orang tuanya yang dulu mungkin wallahu alam pernah melakukan persekutuan lewat wali-walinya lewat penyihir, lewat dukunnya. Nah, mereka ini pernah membuat perjanjian dengan jin. Perjanjiannya masih ada, namun si orangnya mati, meninggal. Karena manusia ini kan umurnya terbatas. Betul. Jin juga umurnya terbatas, cuman panjang. Ya? Panjang jin ini ribuan tahun, bahkan sampai akhir zaman ditangguhkan. Nah itu, Bang. Kalau si jin itu dia berkembang biak nggak? Berkembang biak. Jin, teman-teman, bahwasanya kasus Bonang disebut itu, kasus sama jenis kemarin itu. LGBT itu tidak lain tidak bukan adalah gangguan jin. Karena gangguan jin ini memang jin ini banyak yang penyuka sama jenis. Setan ini seperti itu, menghalalkan nafsunya kepada sesuatu. Menghalalkan sesuatunya, menghalalkan hawa nafsunya kepada yang ia inginkan saja. Dulu zaman Nabi Lut alaihissalam ada kaum Sodom. Apakah mereka tidak digoda oleh jin? Digoda. Tapi Allah berikan godaannya melalui cobaan, yaitu apa? Malaikat yang menyerupai anak yang tampan. Iya. Namun mereka tidak lolos dari ujian itu. Hingga apa? Hasrat mereka, syahwat mereka tidak terarahkan oleh aturan Allah. Karena hasrat keinginan itu, Om ya. Iya. Hasrat apa disebutnya? Bukan. Naluri.
Ya birahi lah itu birahi, kan namanya Gorijanau. Gorijatanau. Naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan, pertama kebutuhan makan, minum, kebutuhan tidur, dan kebutuhan seksualnya. Ini kalau tidak diarahkan oleh agama atau tidak diarahkan oleh aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ini akan banyak penyimpangan. Tidak lain tidak bukan penyimpangan ini disebabkan oleh apa? Godaan jin dan setan tadi. Akhirnya apa? Banyak yang melakukan perbuatan menyimpang, seks bebas. Iya enggak? Terus melakukan perbuatan menyukai sama jenis. Itu tuh sudah menyimpang, brother. Bisa yang apal mah. Jadi itu teh bukan style, bukan fashion lain, kehet. Bukan. Itu adalah perbuatan iblis, perbuatan setan yang demi Allah kutuk, laknatullah alaihi itu namanya. Ya, sekali lagi saya tekankan. Itu bukan sebuah kebiasaan, itu bukan sebuah passion, bukan. Itu adalah perbuatan setan, perbuatan jin yang kafir. Dan itu pasti ya perbuatan negatif ya bang ya. Negatif. Tolong diturutan. Nah, balik lagi ke topik ya. Nah, dulu jin ini bisa ditangkap bisa. Tapi ada hikmah di balik itu. Abu Hurairah waktu itu menemukan jin di Baitul Mal sedang mencuri kurma. Apa yang didapatkan hikmahnya? Bahwasanya datang surat ayat kursi. Ya, ayat kursi ini berguna untuk mengusir jin, betul, dan Rasul membetulkan itu, betul, ya? Membenarkan ayat itu sungguh betul. Mengusir. Bukan membunuh, Bang. Bukan. Mengusir, apakah jin bisa dibunuh? Nanti kita bahas ya. Nah, siap, lalu ketika Rasul disihir, Rasul pun disihir, brother. Tong salahnya. Rasul pernah diguna-guna, Bang. Om. Rasul beunang kamu orang ya? Rasul itu orang soleh, setuju? Nabi. Kekasihnya Allah, dilindungi, ditinggikan. Tapi masih bisa kena sihir. Artinya apa? Sihir ini bukan main, bro. Sihir ini hati-hati. Kita ini harus waspada sama sihir. Betul. Ya. Tapi tidak gampang juga untuk melakukan praktek sihir, bro. Ya. Tidak semerta-merta kita orang rek nyihir sihir. Enggak. Melakukan praktek sihir ini ada amalan-amalan khusus yang itu merugikan sebenarnya. Fazaduhum rohaqo. Rugi sesat kamu. Ya. Rasul itu disihir. Namun dari disihirnya Rasul ini akhirnya keluar hikmah di situ. Apa hikmahnya? Yaitu turun ayat-ayat muawizatain yang diberikan oleh Allah kepada Jibril alaihissalam untuk meruqyah Rasulullah SAW. Ya. Artinya ruqyah ini merupakan salah satu dakwah Rasul. Okay. Dan salah satu sunnah. Makanya jangan coba-coba ruqyah. Saya hayang di ruqyah. Kunaon gitu? Iseng we. Salah. Dia telah menyepelekan hal seperti itu. Oke. Gak boleh. Jadi saya yang di ruqyah, yang bebersih malain ruqyah, mandi. Ya. Seperti itu. Betul. Nah, jadi apa tadi? Sihir. Nah, bagaimana tentang kasus sihir? Apakah sihir ini dilakukan oleh manusia dan jin? Iya. Di kalangan manusia ada penyihir. Di kalangan jin tentunya ada penyihir. Lalu bagaimana dengan indigo? Apakah dia bisa menebak masa depan? Bisa, dan itu pun terjadi secara realitas terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena dibisiki oleh jin, dikasih tahu. Kenapa jin bisa tahu? Karena dulu sebelum Rasulullah SAW lahir ke dunia, pintu-pintu langit ini masih terbuka. Dulu itu bintang-bintang itu belum aktif. Bintang itu gunanya teman-teman ya, ini ada dalam kitab tafsir. Ada di tafsir Al-Qurtubi, ada di tafsir dulu langit itu masih bebas. Jin ini hilir mudik jin ini. Kemana? Ke pos-pos. Di langit ini ada pos jin. Ya. Untuk apa? Untuk mencontek tentang catatan-catatan kehidupan di dunia dari awal penciptaan sampai akhir. Jadi si jin itu stalking baheula teh. Kepo, cari tahu. Bahkan kita ini ada informasinya di mereka. Jadi nge-stalking manusia gitu. Iya. Nah, cari tahu kan. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW lahir, maka ditutup pintu-pintu langit ini. Nah, ini mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ya, ditutup pintu-pintu langit dan bintang-bintang ini diaktifkan. Karena gunanya bintang ini untuk apa? Untuk mengetapel jin-jin yang terbang-terbang stalking.
Jadi lamun aya jin nu ngapung kalur set. No hilir mudik ya. Oh, dibeledugeun tak ku bintang teh. Kita balik nih. Balik deui, enggak bisa sekarang ini ya. Tapi sudah terlanjur bahwasanya jin-jin itu sudah mencontek, makanya jin ini dari jin satu yang tadi nyontek. Itu tuh bener. Jadi ketika Allah berfirman kepada malaikat Jibril, Qala, kata Allah, langsung para malaikat membenarkan sadaqallah. Nah itu jin itu dengar. Nah dari jin ini turun ke jin yang satunya. Turun. Informasinya udah beda. Nges diganggu ya. Udah dirubah nih. Yang tadinya perintah, misalkan contoh, diharamkanlah kamu untuk memakan babinya, contoh. Nah nanti turun ke jin kedua teh, cari alasan lain. Nanti turun lagi. Kalau misalkan kelipatannya turun 100 jin, berarti 100 kedustaan. Artinya 99% kebohongan, 1%-nya yang benar. Makanya ketika kita menanyakan sesuatu kepada peramal, ulah percaya. Dan 99%-nya kedustaan. Hanya 1% yang dibenarkan. Seperti itu sistem kerjanya. Kalau misalnya benar nggak Bang, setiap manusia yang lahir di dunia lahir juga jin. Betul. Itu tadi Korin. Iya, Korin. Dan tadi Om juga bertanya ya, apakah jin ini berkembang biak? Kalau manusia paling banyak kembar 3. Saya pernah dengar yang 3 ya. Iya. Jin ini bisa 9, bisa 12. Ya, dan jin ini memang yang kafir ya. Sekali lagi saya mengatakan jin kafir ya. Jin kafir ini memang hobinya gitu Om, bercocok tanam. Ya, mau memperbanyak keturunan. Bercocok tanam, berkembang biak. Dan jin itu seperti mereka itu tidak layak. Kalau si jin itu makan nggak Bang? Makan. Nah itu makanannya. Nih, kalau kadang kan suka ada yang ini Bang, kayak setiap karena kita identik dengan adat istiadat ya. Kadang kalau misalnya ada hajatan atau misalnya itu, sajen gitu Bang, itu benar itu buat makanan itu. Oke. Itu barista ini. Oke. Ini saya tanpa mengurangi rasa hormat ya kepada teman-teman di luar sana, khususnya yang menonton, yang kita berbeda pendapat boleh. Betul, tapi kita akan bahas secara ilmiah dan secara ilahiyah. Ya, sepakat ya, kita bahas secara ilmiah, secara ilahiyah. Kita akan bahas secara ilmiah. Secara ilmiahnya simple. Kalau kita nyediain makanan buat roh-roh arwah-arwah leluhur, ya, sementara tetangga kita, keluarga kita masih banyak yang kelaparan, etis nggak? Iya, tuh nggak etis banget ya. Itu ilmiahnya saja lah, simple lah. Di Indonesia ini banyak kasus kelaparan ini masih jutaan. Sementara di luar sana masih banyak yang sibuk untuk membuat sesajen. Dan sesajennya ini nggak tanggung-tanggung. Luar biasa menunya. Iya. Luar biasa Om. Hulu munding pernah nih ya. Iya. Sajen itu. Luar biasa. Nah, kita ilmiahnya seperti itulah, ya. Ya kan itu sudah ada tugasnya orang-orang yang memberikan. Ya kenapa nggak sama Anda gitu loh. Anda itu diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersedekah lewat situ. Kenapa harus sedekah ke sesuatu yang tidak jelas? Bab sedekah itu ada 10. Apa aja Bang? Fakir miskin, duafa, anak yatim, orang yang safar, dan lain-lain. Nggak ada saya baca sedekah, ada sedekah jin, ada sedekah laut, nggak ada saya dengar. Nggak ada. Nah, sedekah orang-orang kayak gini. Ya Allah, ya, sekali lagi ini meluruskan ya. Nah, secara konsep ilahiyahnya, ntar Bang, ke barista Coffee Lemon ya. Ini kayaknya sibuk, orderannya continue terus. Ustadz Gifari kemana? Oke, hati-hati, syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, lanjut lagi Bang. Ya, nah secara ilahiyahnya bahwasanya apa? Tadi kembali lagi ke ayat jin ayat 6 ya. Bahwasanya itu adalah manfaat-manfaat yang diberikan oleh manusia kepada mereka untuk meminta perlindungan kan? Ya enggak? Saya mau larung ini ke laut supaya daerah saya berkah. Saya mau ngasih tumpengan ini supaya ini berkah. Aman. Nah, ini kan meminta, aman. Udah jelas minta sama Allah. Kata Allah apa? Ud'uni fastajib lakum, kau minta ku beri, kata Allah. Betul. Syaratnya satu kata Allah. Apa kata Allah? Intan surullah yansurkum, tegakkan syariatku, aturan-aturanku dalam kehidupanmu di atas muka bumi, niscaya aku akan tolong semua permasalahanmu. Titik. TSO. Nggak ada yang lain-lain. Betul. Allah itu nggak minta tek-tek bengek. Adapun sebagai sholat, sebagai saum dan segala macam, Allah nggak butuh.
Betul. Itu mah buat kita lagi. Yes. Saum udah diperintahkan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajibnya Ramadan, yang sunnahnya ada saum Daud, ada saum Senin Kamis, ya. Ada puasa Muharram, ada Yaumul Bid. Mangga, ieu mah ngaya-ngaya puasa nu eueuh. Puasa muti. Puasa ini, puasa itu, puasa di atas pohon, puasa di guha. Ini apa maksudnya? Dan gak akan masuk konsep ilahiyah, gak masuk konsep akliyah pun gak akan jalan ini. Secara akli gak. Artinya apa? Kata lain logis sesat. Oke. Betul Bang. Sesat. Sok dah, bukan ini saya orang bodohnya. Wallahi dah saya emang gak berani lah kalau mau didudukin sama siapapun. Tapi saya hanya mengopi paste dari perkataan para ulama, dari para guru-guru saya. Dan perbuatan-perbuatan yang seperti itu tuh tidak ada manfaatnya teman-teman. Nah kembali lagi kepada berburu hantu, newakan jurik. Kernaon. Nanaonan. Nah itu dia Bang, karena konten kan sekarang lagi ini konten Bang ya. Padahal kan secara udah jelas secara syariat Islam itu udah nggak boleh ya. Betul. Tapi Bang kalau misalnya nih di zaman Rasulullah itu ada nggak pemburu hantu Bang? Setahu saya sih ya, mungkin di bagian orang-orang jahilnya banyak. Jadi kan di zaman Rasulullah itu kan ada dua kelompok ya, ada orang yang memang ketika Rasulullah sudah jaya ya Islam waktu itu, memang ada orang-orang yang sudah masuk Islam tapi dia masih melakukan keburukan, kefasikan. Nah mungkin ada saja, mungkin ya saya nggak tahu, saya belum baca. Tapi kalau zaman sebelum Islam ini berdiri, sebelum Islam ini menyebar luas, banyak sekali Om. Ada orang-orang Baduy Arab, ada orang-orang, hati-hati nih, orang Yahudi ini paling jago sihir. Paling jago mereka mengendalikan jin karena mereka punya satu kitab yang dulu dicuri daripada singgasananya Sulaiman, di kisahnya Harut dan Marut. Nama kitabnya ini kalau sekarang sudah direka-reka, namanya adalah Kabalah. Kabalah ini dari asal orang-orang Yahudi. Kabalah ini isinya tentang ilmu magis, eksorsisme atau pemanggilan arwah, ilmu tentang ramalan bintang, ilmu tentang pokoknya ilmu-ilmu gaib lah. Nah ini dikembangkan lagi oleh orang Barat dan juga orang Arab. Orang Arab mengembangkan ini sampai masuk ke kita menjadi salah satu beberapa kitab. Di antaranya ada kitab Al-Aufaq, ada kitab Samsul Ma'rib, ada kitab Gizim saya lupa lah. Nah itu kitab-kitab yang sudah ditarik ke bahasa-bahasa Arab. Jadi kelihatannya seperti Al-Qur'an. Betul. Padahal lain. Eta teh rumus sihir. Ya, rumus sihir itu hati-hati. Nah, kalau di kitab Kabalah ada lagi yang berkembang ke daerah-daerah Eropa. Seperti kitab-kitab Demonicum, seperti banyaklah kitab-kitab kegelapan itu. Nah, itu untuk pemanggilan arwah, untuk penjagaan, untuk mencari barang yang hilang dan segala macam. Artinya kalau kita mempelajari itu semua, pertama kita sudah ingkar kepada Allah, kita sudah ingkar kepada kodok-kodar. Ayeuna aya barang leungit yang geus kodarullah. Berarti bukan rezekinya. Maksimalkan mencari dengan zohir, sisanya doa. Dan lakukan fatawakal Allah, betul nggak? Ayeuna bingung nek neangan ieu indit kadukun. Di tarawang-tarawang. Udah kalau sudah hilang sudah bukan rezekinya. Bukan jalan keluar ya. Iya. Udah. Itu mah berarti bukan rezeki kita. Betul. Allah sudah mencukupkan sampai di situ. Kalau kamu itu diteruskan nanti berat karena Allah itu lebih mengetahui daripada kita. Tong dipaksakeun. Nah, balik lagi ke berburu hantu. Sok. Ini Bang ini ada yang masuk nih, ada yang nanya ini. Gimana? Rupanya ada brother Madev nih yang ada nanya nih Bang. Kalau di dalam Islam itu hukum memburu hantu apa Bang? Kalau hukum memburu hantu ada nggak dalam Islam? Apakah dalam Islam hukumnya menjadi pemburu hantu sana? Aduh. Saya sebenarnya di sini tidak berani menghukumi. Saya sebenarnya di sini tidak berani menghukumi ya, karena pertama saya bukan seorang mujtahid dan juga saya bukan seorang ahli. Namun yang saya pelajari dari sekian banyak, bahwasanya pendapat yang paling kuat dan ini sudah disepakati oleh sebanyakan jumhur ulama dunia ya. Dunia, Omat. Dunianya. Bukan lokal, dunia. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi gini Om. Gimana? Kita jin catcher misalkannya, nangkap jurik, nangkap jin, buat cari informasi dimasukin ke tubuh seseorang.
Bahkan ada beberapa ulama yang melakukan ini. Ya saya juga nggak tahu ya itu keilmuannya beliau. Saya juga tidak mau menyalahkan. Nah ini khawatirnya saya tidak mau. Cuman gini, kalau kita memasukkan jin ke dalam tubuh manusia, artinya kita sudah berbuat zolim kepada manusianya dan juga jinnya. Ibaratkan gini, om lagi jalan, ku saya ditarik, diculik, dimasukin ke rumah, zolim nggak? Iya. Zolim. Sekarang ada jin lagi lewat, padahal mah nggak ngeganggu jinnya. Kerulin lah manena. Kerkongkow misalkan, ngopi. Tiba-tiba sama kita dipanggil, dipaksa masuk ke dalam tubuh manusia, zolim. Zolim ke manusianya, zolim juga ke jinnya. Apakah kita boleh berbuat zolim kepada jin walaupun dia kafir? Nggak boleh. Dan Islam tidak mengajarkan berbuat seperti itu. Betul. Bahkan Islam itu untuk kepada orang-orang di luar Islam itu harus berbuat baik, mengasihi, menyayangi. Bahkan melindunginya. Siapa yang nyuruh? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana yang berbahasa-bahasa seperti ini, oh orang kafir itu harus dibunuh. Keheula nu kumaha heula. Iya benar. Orang di luar muslim itu harus dibunuh. Enggak. Dilihat dulu kasusnya. Tidak boleh ditelan bulat-bulat seperti tahu bulat dimakan enak ya. Tidak seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya ini bukan hukumnya ya, tapi kalau menurut saya buat yang seperti itu ulahlah, janganlah ya. Udah masih banyak lah kegiatan lain sekarang yang bisa bikin ya. Atuh. Sekarang teh zaman teh udah makin maju atuh. Betul. Ya, buatlah yang kreatif yang bermanfaat untuk umat. Apakah itu ada manfaatnya? Ada sedikit. Apa manfaatnya? Hiburan. Betul. Tapi hiburan mah apa atuh? Ya, dunia ini tidak sekedar hanya seperti penjara bagi umat muslimah. Jangan terlena, jangan terkecoh apalagi dengan konten-konten seperti itu. Betul. Sekarang ngurusin jin. Ya, jin ini, jin itu. Sementara apa? Sholatnya tertunda, ngajinya tuh beres-beres. Ya enggak, Om? Iya, benar. Sedekahnya lewat. Adapun dia sholat, sedekah dan melakukan ibadah nanti dipertanyakan. Yes, betul. Sementara dia melakukan ibadah, tapi di sisi lain dia melakukan kesyirikan. Kumaha tuh caritana? Mencampur baurkan hak dan batil. Kalau seperti itu, itu mungkin Om. Untuk jelas ya. Tadi, ya. Bawa. Wah, dihantui mantan kumaha? Bagaimana kalau dihantui mantan? Itu mah harus banyak-banyak tafakur, tasyakur, dan harus banyak-banyak zikir, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Jodoh itu sudah ada di tangan Allah. Tapi sekali lagi ini berhubungan dengan jodoh ya. Jin ini bisa mempermainkan jodoh manusia, mengganggu bisa lewat sihir tadi. Betul. Yang harusnya nikah jadi batal, yang sudah nikah jadi cerai. Wah itu hati-hati. Karena jin itu bisa ngerusak pikiran manusia. Bisa, tapi sekali lagi di sini dibahasnya jin yang kafir ya. Betul. Dari jin muslimah, insya Allah Om, dia taat Om. Nih di masjid ini juga ya, ada jin sholat, dia ibadah, tapi dia nggak akan ngeganggu, enggak. Itu kalau orang yang bisa ngelihat itu teh benar nggak bang ya? Kalau dia, ya kayak ini abang kan, ruqyah, gitu bang ya. Itu ada nggak, benar nggak bisa kelihatan gitu? Nah ini sebenarnya gini ya, kalau dibahas panjang juga ya. Saya persingkat ya, bismillah. Bahwasanya bagaimana kasus manusia bisa melihat jin? Sebenarnya dia tidak sebenar-benarnya melihat. Karena sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran ya, di surat Al-Hijr kalau nggak salah. Bahwasanya, bukan surat Al-Hijr, saya lupa, saya buka dulu. Karena kalau Al-Quran harus benar, nggak boleh salah. Al-Quran ini maha benar, harus pasti gitu. Dan harus pasti ya bang. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke. Sebentar ya. Barista, kopinya udah. Oh luar biasa. Oke, sebentar. Continue terus, alhamdulillah ya. Oh ini ada di surat Al-A'raf ayat. Ayat berapa bang? 27 kalau nggak salah ya. Ayat 27. Artinya apa? Al-A'raf ayat 7. Al-A'raf, teman-teman bisa dibuka handphone. Ini artinya seperti ini ya. Surat Al-A'raf. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya, ayat 27. Setan ya atau jin ya, dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah Allah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Artinya apa? Manusia ini hakikatnya tidak bisa melihat jin atau melihat sesuatu yang goib. Nggak bisa ya bang ya? Nggak bisa. Tapi kenapa mereka tiba-tiba dapat informasi, oh saya ngelihat perempuan rambutnya panjang menjuntai ke bawah. Caranya begini. Dalam diri manusia ini dia punya akal. Di dalam akal ini dia punya yang namanya imajinasi.
Imajinasi ini bahasa Arabnya adalah namanya khoyali atau khayal, daya khayal. Daya khayal ini didukung dengan informasi awal atau maklumat asabikoh. Ketika ada orang yang memang dia punya kecenderungan gangguan jin, dari kecilnya dicekoki film-film horor, dia punya informasi bahwa bentuk setan atau jin itu adalah perempuan rambutnya panjang. Maka ketika dia menginformasikan kepada orang-orang, dibisiki oleh jin si dianya, lalu ditiupkan matanya, dimainkan khoyalinya oleh jin, direka-reka, seakan-akan dia melihat. Oh gitu benar. Jadi nggak ada manusia yang melihat jin asli. Karena apa? Sesungguhnya wujud jin asli itu adalah api yang menyala. Jadi jin itu wujudnya seperti apa? Api yang menyala. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya al-jinu arihul, jin itu seperti asap. Dia tidak punya rupa sebenarnya. Jin ini rupanya nggak jelas, abstrak. Jadi kalau halusinasi manusia aja ya. Namun dalam catatan bahwasanya dikisahkan juga dalam kitab-kitab tafsir ya, jin ini juga dia mampu menyerupai makhluk-makhluk tertentu. Pertama, dia bisa menyerupai ular sebagaimana iblis menyerupai ular untuk menggoda Hawa di surga. Makanya hati-hati kalau ada ular tiba-tiba di rumah, tapi rumahnya teh di tengah jalan yang metropolis, tiba-tiba ada ular. Gak ada sawah, gak ada apa namanya lembab-lembab, tiba-tiba ada ular. Itu hati-hati, jangan langsung dibunuh, usir dia. Kenapa, jangan dulu. Karena gini, ada yang harus langsung dibunuh, ada yang jangan dulu. Kalau yang langsung dibunuh itu namanya albatru gitu, saya lupa guru saya yang ngajarin. Jadi ular yang berbisa. Nah itu langsung aja bunuh karena bahaya kan, dorornya derik, kobra. Kalau di kita mah kan nggak ada derik. Betul. Kalau di gurun deriknya gitu. Orai kadut. Nah kalau di kita itu kobra mungkin ya. Terus ular welang yang kuning. Ular welang ini ada dua. Kuning hitam ya. Ada putih hitam, ada kuning hitam. Nah yang dibunuh ini yang kuning hitam. Kalau yang putih hitam jangan dulu. Karena dia tidak begitu berbisa. Nah, kenapa jangan langsung dibunuh? Karena pernah dikisahkan bahwasannya dulu ketika zaman sahabat, ada seorang sahabat yang pulang dari medan jihad, kaget melihat istrinya kok ada di luar rumah. Karena dulu perempuan-perempuan itu selalu di dalam rumah. Nggak boleh keluar rumah. Boleh, mereka menjaga ifahnya. Betul. Tidak seperti zaman sekarang, kukuluntingan, tebugung. Tanpa izin dari suami. Dari suaminya, hati-hati buat para istri-istri ya. Keluar rumah itu hati-hati. Wajib ya. Harus dengan mahram. Ya, udah saya sama teman perempuan. Udah itu malah lain mahram. Mahram itu yang haram untuk dinikahi, coy. Nggak boleh karena bukan mahramnya, itu mah temen atuh. Harus mahram itu siapa? Kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, saudara mungkin bang. Suaminya, saudara. Itu mahram. Hati-hati ya, ini panjang pembahasannya. Nah, kembali lagi ke si Orai tadi. Nah, sahabat ini kaget, langsung nanya ke istrinya, "Kenapa kamu di luar?" Sudah, jangan banyak tanya, jangan marah. Lihat ke dalam ada apa. Ternyata pas masuk ke dalam ada Orai badag. Langsung seketika sahabat ini serontak, refleks, menghunuskan pedangnya dan menebas ular itu. Lalu ular itu mati dan sahabatnya pun ikut mati. Kenapa? Kenapa kok sahabatnya ikut mati? Akhirnya bertanya kepada Rasul, ternyata yang dibunuhnya itu adalah jin dalam bentuk ular, dan jin itu adalah muslim. Dan hukum hisos waktu itu berlaku. Kalau hisos itu kan nyawa dibayar nyawa. Nah, makanya hati-hati. Boleh jadi sekarang hukum hisos kan belum berlaku nih. Belum ya, bukan tidak berlaku, belum. Bukan tidak berlaku. Bukan tidak mungkin. Hukum hisos ini nanti berlaku. Tidak mungkin ya. Iya. Nah, karena kita belum berlaku nih hukum hisos sekarang, makanya kenapa nggak boleh asal ngebunuh ular? Karena boleh jadi nanti ular itu jin dan dia balas dendam. Dendamnya lewat mana atau balasannya lewat mana? Bisa jadi lewat mimpi, bisa jadi lewat kehidupan. Ini hati-hati. Janganlah ya. Jadi sebaik-baiknya perlindungan, makanya apa? Perbanyak ibadah kepada Allah, dekatkan hubungan kita dengan Allah, taqarrub ilallah, itu paling benar itu. Zikrullah. Jangan pasang-pasang pelindung, itu buhul itu namanya. Ikatan itu simpul. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad. Buhul. Eta buhul teh nu ditanam tuh di tanah, ditempel-tempel di tembok. Buat pagar gaib. Janganlah. Jangan Bang ya. Ya. Al-Qur'an itu enggak ada yang ditempel. Al-Quran itu buat dibacanya, dihafalkan, diamalkan, didakwahkan, ditadaburi, nggak ada ditempel. Berarti nggak ada manfaatnya ya? Nggak ada sama sekali. Bikin pagar sana Bang, biar terhindar dari gangguan
sihir. Nggak ada itu. Di zaman area modern gini masih ada loh. Masih banyak. Ada gitu. Banyak jadi bisa. di rumahnya tuh di depannya ditanam sih Bang, pakai apa gitu, kayak digali ya Bang. Bambu konengnya. Itu. Terus di pintunya ya pakai cengek, cabe, terus naruh jahe, lada. Mana mah. Saya pernah ke satu daerah, Pas saya masuk ke daerah itu, saya kaget di atas pintu nate ada tulisan potongan surat, potongan surat Al-Qur'an, terus diikat sama cengek, bawang. Terus saya tanya, ini buat apa? Ini buat melindungi kita dari COVID, sudah. Aing sok hayang seuri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang goib, berarti yang COVID-nya, tapi udah COVID ini goib, udah ketinggalan. Goib. Nah, ini kan aduh ya Allah, secara akliyah terasup, secara ilahiyah tertolak. Iya betul. Naon. Jadi yang seri kan. Artinya gini lah teman-teman, saya tidak menyalahkan ya. Sekali lagi saya tidak menyalahkan teman-teman yang mungkin di luar sana pernah melakukan itu, karena saya so far saya juga dulu pernah melakukan itu. Saya pun melakukan praktek-praktek seperti itu. Makanya saya punya pengalaman dalam hal itu, ya sudah berhentilah. Kenapa? Karena demi Allah nggak ada manfaatnya. Demi Allah nggak ada manfaatnya. Saya katakan, saya berkata di masjid, di tanah di atas masjid, saya berkata dengan akidah saya berkata bahwa itu demi Allah tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat sama sekali. Nggak ada. Ada manfaatnya, tapi dakir naon atuh. Iya. Sesat nantinya, khawatir saya mah. Udahlah ya. Saya mengingatkan jadi bukan syirik Bang ya. Jadi gitu. Nah, itu ya. Asli. Nah, sampai mana tadi? Ya perbuatan syirik itu. Perbuatan syirik ya. Nah, kembali lagi ya, apakah jin bisa Enggak bisa. Jin bisa dilihat, manusia enggak bisa, kecuali memang Allah izinkan. Nah, jin ini bisa berubah bentuk, dia tadi jadi ular. Lalu jadi makhluk-makhluk yang dia inginkan lah. Biasanya kalau di dataran Arab itu dia berbentuknya seperti orang yang lusuh, orang enggak jelas, muncul orang gila gitu ya. Kalau menyerupai orang yang udah meninggal itu termasuk juga Bang. Itu termasuk, cuman biasanya itu bisikan atau percikan hembusan di mata orang. Jadi seakan-akan dia melihat. Padahal hasutan setan semuanya. Jadi kita benar-benar dikontrol karena iman kita kurang. Ya Bang ya. Nah, makanya dulu ada fenomena jin masukin ke dalam botol. Eta kumaha Bang. Nah, ini ya. Saya jujur ya masih belum paham, masih belum habis pikir. Karena gini, jin aja bisa terbang dari dunia ke langit. Bisa terbang. Jin aja bisa menembus lautan. Jin itu bisa membesar sebesar gunung dan mengecil sekecil lalat. Nah, saya nggak tahu kalau jin bisa dimasukin ke botol. Kalau saya jadi jinanya, ini kalau saya jadi jina, keluar atuh naon hesena. Tapi kan botol ini sudah didoakan dimantrakan, tengaruh atuh. Tengaruhnya. Sekarang botolnya sudah didoakan dimantrakan, terus botolnya ditenden di kamar mandi, tengaruh udah kamar mandi mah sarangna. Sarang ya. Jadi itu adalah kalau buat saya pribadi, ini mah bukan ini ya. Perbuatan sia-sialah. Ya, masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, brother, sister. Ya. Terus kemarin ada fenomena salah satu, saya jangan sebut namanya, salah satu di TV itu ada perempuan yang bisa komunikasi dengan malaikat. Kumaha cari tanah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ibu, bapak semuanya, rekan-rekan, brother, sister side, ya, sister villa semuanya, brother villa, sister villa. Ya, seluruh dunia yang mudah-mudahan mendengar ini ya. Ya. Semoga mengerti. Malaikat itu bentuk minimalnya saja ketika dia menampakkan diri, satu kota ini mungkin tertutup, teman-teman. Besar, mamen. Bahkan Rasul SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril, Rasul pingsan. Rasul menggigil. Kenapa? Saking gedenya itu Jibril. Gede segede gap. Allah, gede ya, nggak bisa di. Terus sekarang ada seorang nih Rasul ya. Rasul ini kuat loh, keker. Rasul ini mentalnya baja, tapi ketemu malaikat Jibril, jiper. Maaf ya, saya bukan menghinakan Rasul. Kata jiper ini saya garis bawahi, ini bahasa saya. Bahasa sendiri. Bukan saya menjatuhkan Rasul. Awas, hati-hati, jangan sampai jadi kasus ya. Kalau dibilang Rasul ini, kalau saya ciut, saya jiper tuh ketemu makhluk segede gitu. Rasul men. Ini ibu-ibu lahir di abad 21. Masih suka nonton telenovela mungkin. Terus ngomong ketemu malaikat dan sehat. Luar biasa. Coba pikir. Secara akli.
Bahkan nabi-nabi yang lain pun hanya sedikit yang ditemukan bentuk aslinya malaikat itu sedikit. Nabi Musa itu nggak lewat malaikat asli, Nabi Musa itu lewat pohon, ya nggak, lewat bentuk anak kecil, ya nggak. Nabi Muhammad itu asli loh, ditampakkan Jibril yang aslinya itu, ya Allah, Jibril itu satu kali bentangan sayapnya itu perjalanan berapa tahun itu. Dan Jibril itu di masing-masing kiri kanannya itu terdapat puluhan sayap. Kita jangan bentukan malaikat seperti kartun-kartun, jangan ya, enggak bohong itu. Ya, intinya malaikat itu punya sayap lah. Apakah sayapnya seperti burung? Wallahu alam, kita nggak tahu. Udah, nggak usah dipikirkan lah. Itu mau urusan Allah. Ya, nggak akan nyampe otak kita. Jangan dipikirkan bahwa malaikat itu cantik, rupawan, tampan. Enggak, malaikat itu beda sama kita. Betul. Ya, jin, malaikat itu jelas berbeda. Karena dikisahkan bahwasanya sesungguhnya Rasul bersabda ya, bahwasanya sesungguhnya malaikat itu tercipta dari cahaya dan jin itu dari jilatan-jilatan atau percikan api, dan manusia itu dari tanah. Penciptaan awal. Nah, kalau malaikat mah tetap dari cahaya, manusia dari tanah awal, jin dari api awal. Makanya jin dibakar di api neraka mempan ya mempan. Toh kita aja saling pukul satu sama lain, sakit nggak? Sakit. Jadi kalau ada jin itu kan nggak mempan sama api karena dia dari api oon itu namanya. Ya. Apakah jin itu punya darah, punya organ tubuh? Wallahu alam punya. Punya. Kenapa? Karena Rasul waktu mencekik jin itu lidahnya menjulur sampai merasakan dingin air liurnya. Artinya jin itu punya liur. Apakah jin makan? Makan. Jin ini makan tulang belulang, sisa makanan dari orang-orang, apalagi makanan yang kita tidak baca bismillah di situ. Betul. Mereka makanannya kayak gitu. Dan mereka juga bisa ikut makan di tubuh kita ini. Kalau kita makannya buru-buru tergesa-gesa, apalagi nggak baca doa. Nggak berkah juga bang ya. Nggak berkah. Makanya apa? Aya jelema anu beki dahar tapi awakna kerempeng. Ampura mang, aduh ya Allah. Terus makan pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kiri, hati-hati ya. Makan pakai dua jari. Meskipun kidal ya nggak boleh. Ya. Makan pakai dua jari ini hati-hati. Ini perbuatan setan nih. Ya, makanya Rasul itu makanlah pakai 3 jari. Nah sebenarnya ini panjang ya, bukan artinya 3 jari seperti ini. Namun memang melarang untuk 2 jari. Karena itu perbuatan setan. Ya, hati-hati. Nah itu makanan jin. Nah itu tadi jin berkembang biak, jin makan, jin begitu, dan jin itu membangun suatu pemerintahan, betul. Mereka sistemnya kerajaan, sehingga sana mereka. Dan jin ini punya klasifikasi. Jadi tidak semua jin bisa menampakkan diri karena jin ini punya kesaktian yang berbeda-beda. Jadi gitu. Stepnya beda-beda. Sama aja kayak manusia kan beda-beda ya. Kayak gitu. Jadi skillnya beda-beda ya. Betul Omai ya. Jadi untuk berburu hantu ini mending daripada berburu hantu mending berburu pahala lah. Ya. Berbanyak. Ya. Pahala ya. Nabung dari sekarang ya. Islam itu luar biasa sebenarnya mah. Bro, kalau you mau tahu Islam itu enggak harus pakaian sunnah itu bagus. Betul. Tapi Islam itu tidak semerta-merta membuat kita jadi udik, enggak. Saya lihat bro, outfit, oke. Ibadah, insya Allah jalan. Artinya, iyalah, jangan be yourself gitu loh. Jangan udah belajar Islam, tiba-tiba cicing di gunung, cicing di goa. Betul bang, karena banyak juga yang kayak gitu bang. Banyak. Pas begitu dia mendalami Islam langsung benar-benar ngikutin gitu ya. Iya. Terus ngobrol asapang ieu we. Pang beneran. Terus punten ya ini mah ya punten. Ini di janggutna dipanjangkeun pakai celana kita. Ya maksudnya baik lagi ke kita biosef ya. Iya. Kita penampilan kita groomingnya kayaknya ya udah jadi diri lu sendiri tapi kita tetap ini dijaga iman kita ya. Iman. Karena gini ya. Untuk masalah jenggot panjang bagus kalau tumbuh. Betul. Iya mah geus mata tumbuh dipaksakeun. Tiki we kalau. Muntah disambung apalagi nggak boleh, haram gak itu. Boleh, karena wah punya dia ya. Iya haram itu menambahkan sesuatu yang sudah. Ini kan saya ada jenggot tuh ya. Ya itu mah itu balik lagi itu mah fikih lah. Furu'i ya. Ayeuna nu teu boga jenggot tuh acir atuh. Ya ciga teman saya taya ngukut tilu siki gitu karunya. Aduh aing mah geus kurud atuh. Oh siap variasi. Ya artinya gini, belajarlah Islam dan bermanfaatlah untuk umat. Belajar intinya mah. Jangan kadang gini, dapat informasi belum dipelajari tapi udah disebarluaskan.
Itu betul, saya dulu kayak gitu Om, baru awal-awal belajar ya, dapat ilmu langsung disebarluaskan. Padahal saya nggak tahu itu ilmunya gimana ngembanginnya. Iya. Asal jeplak, tungtungna naon digaplok ku batur. Niat nama dakwah. Gitu. Iya, memang semangat dakwah bagus ya, cuman berilmu karena. Tapi kita juga dalam ilmunya juga. Itu ilmu qabla amal, berilmu sebelum beramal. Kayak kita juga gini kan secara kita berdakwah Bang. Iya. Betul, Bang? Iyalah. Jangan artinya kita, wah ini pakai pakaian Amerika pro Amerika, nyantu oke atuh. Betul. Enggak juga. Emang produk-produk yang kalian pakai itu adalah bukan buatan daripada kafir Yahudi. Gitu. Oke Bang, kan Abang nih sekarang juga masih ruqyah ya Bang ya? Sekarang sih enggak ya, cuman kalau memang ada yang minta bantuan aja sih. Ya, seperti itu. Nah, keluar dari jalur buru hantu nih, ini saya cek apresiat juga nih ke brother saya ini nih luar biasa. Ternyata beliau benar-benar bisa ngeruqyah. Enggak apa-apa ya belajar nih. Lah. Oke, ada pertanyaan? Gimana? Pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu, Om dulu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Brothernya dulu, Siap. Gimana? Oke, apakah aduh, keren nih pertanyaan. Babi ngepet itu hantu juga gitu? Ya. Ya, jadi gini ya. Tadi saya sudah katakan bahwasanya ini adalah persekutuan antara bangsa jin dan manusia dan memberikan fasilitas kepada manusia. Seperti halnya penumbalan, pesugihan itu ada. Babi ngepet itu adalah jin. Apakah dia bisa berubah jadi manusia? Wallahu alam. Saya belum pernah nemu. Ya. Katanya ada yang nangkap babi ngepet terus berubah jadi manusia. Mana faktanya? Saya belum nemu itu. Saya belum nemu. Sama itu hanya bang. berita-berita saja. Katanya kila wakola. Enggak boleh. Karena Islam ini harus relate sesuai dengan fakta, sesuai dengan kejadian di lapangan dan bisa diterima oleh akliyah dan juga ilahiyah. Betul. Baru kita bisa mengimani bahwa babi ngepet itu ada. Kalau babi ngepet itu adalah jin, saya setuju itu jin. Betul. Kalau memang bukan, itu adalah salah satu intrik jin, dakwahnya setan. Apakah dia bisa mengambil harta dan segala macam? Ya memang jin kerjaannya begitu, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain barang. Dipindahin dari tempat ke tempat lain bisa. Contohnya itu waktu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam memindahkan istana Balkis hanya dengan sekejapan mata. Emang jin ini sakti, punya kesaktian. Ya. Oke. Itu jawabannya. Itu ya penjelasannya ya. Silakan kalau nanti ada yang bertanya lagi. Ada lagi? Ya. Langsung aja. Aduh ya teh asa seret ini aduh sia belum bisa nyungkeun air putih ya teh. Air putih ya anu aqua ya. Punten bisa. Mungkin lagi dibuat Bang. Lagi dibuat air putih dulu. Pengen air putih. Iya barisnya. Ini karena satu orang enggak masuk. Luar biasa. Oh ada kadang ada. Ada orang. Nah ini aja air dulu, enggak usah pakai sedotan lah. Aduh makasih banyak, mudah-mudahan pahala antum diberkahi oleh Allah. Oke, makasih. Ntar selepas pertanyaan saya ya, pertanyaan saya ntar ke teman-teman yang di sini ya. Mau barangkali ada pertanyaan ya. Siapkan pertanyaan yang terbaik. Bang, yang tadi lanjut. Gimana? Kan Abang nih udah berapa tahun Bang jadi kalau yang ini ruqyah namanya apa Bang? Kan kalau montir nih. Terus kalau disebutnya Ruqi. Rocky boleh. Nama mobil Rocky. Rocky Balboa. Rocky Bang. Rocky. Udah berapa lama Bang? Sebenarnya saya bukan ruqyah, bisa dibilang saya sebenarnya gini. Gimana? Semua orang bisa ngeruqyah. Semua orang bisa ya? Semua orang bisa, semua orang muslim bisa ngeruqyah. Nah, memang qadarullah saya waktu itu diberikan kesempatan oleh guru-guru untuk memperdalam ilmu ruqyah. Jadi sehingga saya menjadi salah satu praktisi ruqyah. Si Ruqi itu. Kurang lebih saya 2 tahun lah. 2 tahun. Nah, tujuan kan ruqyah itu tadi kan Abang bilang pada zaman Rasulullah juga ya, udah betul, ada ya betul. Nah, itu tuh tujuannya dan orang apa yang harus seperti apa yang harus diruqyah tuh. Oke. Bismillah. Sekali lagi kalau memang ada kekurangan mohon dikoreksi atau ditambahkan ya. Dan tentunya saya sangat menerima kritik dan saran dari para ahli-ahli ruqyah yang syariah. Iya. Jadi anu teh syariah moal didenge. Tambahan Bang ya, kan ruqyah bisa ke
orangnya atau ke benda atau rumah gitu Bang kan? Itu bisa ya? Bisa. Nah, mungkin itu gimana Bang? Saya jelasin bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sebelum membahas tentang ruqyah, kita harus tahu dulu apa arti kata ruqyah. Nah, Ruqyah ini kalau dalam bahasa kita ini disebutnya dengan jampe, mantra. Jajampi, ya jika cair di jampean. Itu ruqyah. Nah, ruqyah ini terbagi dalam beberapa jenis atau kelas atau klasifikasi. Yang pertama ada ruqyah syariah. Ruqyah syariah adalah ruqyah yang memang diajarkan, didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu dari Allah. Ya enggak, izin dari Allah. Itu ruqyah syariah. Apa yang digunakan? Tidak lain tidak bukan adalah surat-surat atau ayat-ayat dari Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh para nabi dan ulama yang memang mahfum di bidangnya. Itu ruqyah syariah. Adapun ruqyah di luar syariah, ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah haromiyah, ada ruqyah yang sihir, ada ruqyah yang pokoknya yang batil lah. Yang seperti apa? Yang kalau kita pernah dengar dulu, kita misalkan datang berobat ke seseorang, tiba-tiba ketika kita datang terus kita diobatin, terus ada syarat-syarat tertentu yang gak masuk lah. Minta ayam hitam, ayam hidung, minta domba hitam, kelinci putih, kelapa kelapa nu beureum, surut ayam ricis, nya nu kararitu lah nya. Nah, itu hati-hati. Itu nuhun Kasep. Aduh ya Allah, mugia berkah dipertemukan dengan jodohnya secepat mungkin. Doa untuk para jomblo. Makasih. Makasih. Aduh ditampi, Om ditampi ya. Ini minum dulu ya teman-teman. Aduh ngeunah. Seger. Rada syarat nih tadi. Alhamdulillah. Visioner. Hirobil alamin. Ya. Lalu yang selanjutnya itu ada ruqyah sihiriyah. Nah, ruqyah sihiriyah ini seperti ini. Misalkan sakit. Tiba-tiba saya siga seperti ini. Kayak yang operasi di sini, operasi, tapi nggak ada jarum, nggak ada. Ini tipe pakai tangan dioperasi di belek. Tenaga dalam itu. Tenaga dalam. Sembuh we. Nah, ini sihir. Dari mana ini? Betul. Magic. Ya. Lalu ada ruqyah haromiyah. Nah, ini haromiyah ini hati-hati. Terlihat syar'i pakai Al-Qur'an, pakai ini jubah putih. Ya, itu mah kondisional lah. Tapi terlihat syar'i, namun yang dilakukannya menyimpang. Apa? Ternyata ruqyahnya ini bukan mahram dalam ruangan tertutup. Misalkan peruqyahnya pasiennya perempuan, atau pasien perempuannya tidak ditutup, tidak dihijab. Terus ada sentuhan skin to skin. Nah, ini enggak boleh. Ini memang dilarang karena apa? Bukan mahram ya, coy. Tapi kan ini pengobatan. Nah, itu dia. Tapi ini dimandian sih, Bang. Ini kan jam 12 beting dimandiin pakai kembang. Nah, hati-hati. Adapun dimandikan di dalam bab ruqyah syariah ada. Diminumkan ada. Ada, tapi apa? Jelas yang dibacakan jelas. Dibacakannya jahar, ini air misalkan. Saya tolong minta air ruqyah, boleh, bismillah, bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kedengeran. Iya. Tapi kan dulu tuh ada orang-orang yang ngeruqyah, sok mana airnya, diambil airnya, dia masuk ke dalam kamar, terus nggak kedengeran yang dibacakannya. Betul. Nah, ini kan yang jadi masalah bukan tentang air ruqyahnya, tapi yang dia jadi masalah adalah ketika nanti dia yaumul hisab ditanya, betul. Kata Allah, itu air yang kau minta ternyata itu racun. Tapi kan saya nggak tahu ya Allah, kenapa kau tidak cari tahu? Padahal sudah kuberikan akal kepadamu. Betul. Ini yang jadi bahaya. Tabayun, jelas nggak itu hak atau batil? Betul. Karena Islam ini sudah jelas, terang-terang, gelap-gelap, halal-halal, haram-haram, di tengah-tengahnya subhat, jauhi. Ini kan asal manut aja, hati-hati. Kita kan kembali kepada pertanyaan Om yang sebenarnya, tujuan ruqyah ini apa? Tujuannya adalah untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah ridho, Allah turunkan berkah. Di berkah itu Allah sertai rahmat. Di dalam rahmat itu ada kesembuhan, ada kesehatan, ada kelancaran, ada ketenangan, ada tu'maninah di dalamnya. Betul. Jadi nggak asal sembuh. Dan sekarang mah kalau hitung-hitungan aja mau sembuh doang mah nggak usah diruqyah atuh. Dan ruqyah mah bukan cuma untuk cari sembuh.
sembuh mah yang ngasih Allah. Betul. Tapi ruqyah ini adalah bagaimana caranya kita menyembuhkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, penyakit, gangguan, dengan caranya Allah, sampai Allah ridho sama kita, sehingga kita bisa kembali aktif beribadah kepada Allah dengan maksimal. Itu tujuan ruqyah. Terus yang tadi itu Bang, orangnya yang mesti diruqyah yang kayak gimana? Orang yang mesti diruqyah adalah pertama, memang orang yang mengidap gangguan. Gangguan apa itu? Gangguan di dalam bab ruqyah ini terbagi dalam 4. Cuman yang kita sering pakai adalah 3. Yang pertama adalah amrod ajasad. Amrod ajasad ini adalah gangguan yang dialami oleh pasien yang menyerang kepada jasadnya. Contoh, misalkan ada orang sakit jantungnya, sakit parunya, ginjalnya, tangannya, kepalanya, dan sebagainya. Dan dalam sakitnya itu biasanya kalau memang ini dihinggap oleh jin, gangguannya ini oleh sihir atau jin ya, gangguannya ini biasanya berkala. Setiap jam sekian, setiap hari anu. Atau ditambah-tambahkan sakitnya, agar supaya orang tersebut bukannya berzikir tapi malah menghujat kepada Allah. Kadang-kadang ada orang kalau sakit, Om, dulu saya juga seperti gitu. Nyeri ieu teh meni kieu-kieu teh iraha tuh nepi ka iraha ieu teh. Sok we paehan we. Nah, itu setan pertawa terbahak-bahak sampai terbelalak malah. Betul. Padahal kalau kita sakit kan kita harusnya beristighfar, bersabar, bersyukur ya, karena sakit ini bisa jadi kafarat penggugur dosa kita ya. Nah, ini dosa-dosa kita Bang. Itu amrod ajasad. Lalu yang kedua ada yang dinamakan amrod an-nafs. Amrod an-nafs ini adalah gangguan yang menyerang kepada jiwanya, kepada mentalnya, kepada batinnya, kepada psikisnya. Tapi artinya bukan gangguan jiwanya. Tapi kalau dibiarkan bisa jadi gangguan jiwa. Nah, ini kenapa? Penyebabnya karena apa? Orang tersebut tidak paham menghadapi kehidupan. Padahal orang tersebut muslim, tapi dia tidak paham dan tidak mencari tahu bagaimana menjalankan kehidupan. Sehingga ketika ada problematika, permasalahan yang menghampiri dirinya, aral, emosi, sedih, marah, berlebihan, yang mengakibatkan jiwanya tertekan, pikirannya tertekan, sehingga dia kalap. Sampai segala cara dihalalkan, sampai dia jauh beribadah kepada Allah, sholat males, zikir males, yang ada apa? Terhanyut dalam masalah, sehingga datang bisikan, sehingga datang ke dalam mimpinya, sehingga datang gangguan-gangguan yang lain yang itu bisa menyebabkan fisiknya juga sakit, jiwanya juga. Nah, ini bahaya kalau tidak diatasi. Nah, salah satunya mengatasi ini dengan apa? Ruqyah. Ya, karena di dalam ruqyah itu kan ada ayat-ayat Allah. Ketika kita membaca ayat Allah, otomatis kita mengingat Allah. Dan Allah sendiri yang berfirman, tatmainul qulub ala bidzikrillah. Hanya dengan hati menjadi tenang hanya dengan mengingat Allah. Betul. Nah, lalu yang ketiga adalah amrod ar-ruhiyah. Nah, ini yang happening di negeri kita. Amrod ar-ruhiyah ini adalah gangguan jin murni. Seperti apa? Santet, teluh, pelet, sihir, pokoknya segala macam lah. Yang dilakukan melalui kerjasama dengan manusia yang fasik. Contoh dengan dukun, dengan nukarar itulah. Ya dengan penyihir lah. Betul. Dan kalau saya berkata dukun, akhirnya dukun geus dilindunginya. Karena memang arti kata dukun ini dulu ini positif, Om. Dulu ini kan ada dukun sunat, dukun beranak, itu benar. Cuman karena memang banyak yang menyalahgunakan profesi dukun ini menjadi sesuatu yang negatif, akhirnya jadi negatif. Tercoreng karena dukun. Tapi ya mau gimana lagi, jadi jelek gitu dukun teh. Betul. Makanya janganlah gitu ya. Nah, penyihir lah intinya mah. Ada kerjasama antara jin dan penyihir yang diakibatkan oleh seseorang yang menyimpan keburukan, akhirnya datang ke penyihir, celakain orang itu. Akhirnya diguna-guna dengan mantra. Itu dengan adanya kerjasama sih. Itu dengan si jin itu. Betul. Dan itu ada media. Apa medianya? Yang disebut dengan buhul, ikatan, simpul. Waktu Rasul dulu disihir oleh seorang Yahudi. Saya lupa nama Yahudina, ada hayang oge sih ngapalkeun. Tapi emang perlu sih. Saya lupa ya siapa namanya. Jadi waktu itu Rasul itu disihirnya lewat apa? Rambut Rasul itu diikatkan ke sisirnya. Lalu dimantrai. Setelah dimantrai, dimasukkan ke dalam sumur lalu ditindih pakai batu. Sehingga Rasul itu dalam kurun waktu berapa lama gitu, saya nggak hafal. Beliau itu sampai lupa, linglung, dan beliau itu badannya nggak enak gitu. Lalu datanglah Jibril alaihissalam meruqyah beliau, sallallahu alaihi wasallam.
Nah, seperti itu. Jadi itu gangguan-gangguan ruqyah. Ya, jadi itu orang-orang yang perlu diruqyah. Makanya nanti kalau ada orang-orang yang memang punya keluhan-keluhan seperti tadi ya. Yang tiga tadi ya khususnya. Maka hubungi ke ruqyah Center terdekat, bisa ke Kebun Quran, ke Ustadz Sofyan Setiawan, bisa ke Ustadz Ari ya. Adalah Ari. Ke brother. Ke saya mah loba ngobrol, mau di ruqyah saya mah diajak ngobrol. Karena gini Om ya, selama saya belajar ruqyah ternyata simple ngeruqyah teh. Ya maksudnya saya tidak menggampangkan ruqyah juga ya. Yeah. Artinya apa? Kalau ada orang gangguan, jangan dulu fokus ke jinnya. Nggak usah. Ke orangnya. Bangun dulu pola pikirnya. Agar dia mau berpikir. Fokusin dulu aja. Jangan dibawa retorika berpikir ke gangguan jinnya. Karena apa? Mau beres-beres. Iya. Wah, gangguan jin itu ada. Saya punya gangguan jin, Omae punya, semua orang di sini punya. Cuman jadi masalahnya gangguan jinnya ini mau diperbesar atau mau diperkecil atau mau dihilangkan. Tinggal itu pilihannya. Kalau gangguannya mau dihilangkan, pertama apa? Ubah mindset dan pola pikir. Betul. Ikatkan pikiran kita hanya dengan fokus kepada Allah. Konsep bahwa hidup kita teh untuk apa, dari mana, untuk apa, dan akan kemana. Kalau hanya beres-beres ngurusin jin deui, saeutik-saeutik ieu mah gara-gara jin, saeutik-saeutik ieu mah gara-gara jin, karunya atuh. Memang betul mereka adalah bagian dari gangguan itu, tapi jangan fokus ke jinnya, fokus ke diri kita. Karena demi Allah, sebesar apapun sihirnya, sebesar apapun gangguan jinnya, kalau kita dekat dengan Allah, sulit untuk mereka masuk. Oke. Bukan kita menyamakan dengan Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ini jelas dijamin oleh Allah ya, radhiyallahu anhu. Tapi apa? Umar ini manusia. Tapi kenapa setan takut sama Umar? Karena Umar takut sama Allah. Umar nggak takut sama siapa-siapa. Umar cuma takut sama Allah, Umar taat kepada Rasul, Umar sayang kepada umatnya, Umar sayang kepada keluarganya, Umar memikirkan umatnya, sehingga apa? Setan sieun ka jelema nu kitu mah. Betul. Masya Allah. Sekarang kita yang kebalik, kita yang takut hantu. Kenapa? Karena kita terlalu banyak memikirkan dunia. Kita terlalu banyak memikirkan hawa nafsu, kepentingan, syahwat, sehingga apa? Banyak ketakutan. Sieun isuk teu boga duit, sieun isuk teu dahar, sieun isuk kumaha kitu kieu, sehingga apa? Banyak gangguan-gangguan, bisikan-bisikan yang masuk ke dalam diri kita. Masya Allah. Itu. Dan jangan iseng lah hidup mah. Betul. Iseng pengen nyari itu, nyari ini, nyari yang gak jelas. Udah yang jelas aja, yang jelas ada. Ya Om ya. Iya betul. Pokoknya mah kita tetap aja tujuannya ke Allah, menggapai ridho Allah. Iya. Tidak ada yang lain. Udah itu aja, ridho Allah. Kalau Allah udah ridho ya, patokan hidup Muslim itu bukan kaya atau miskin, bukan. Tapi patokan umat Muslim itu adalah syukur dan sabar. Syukur ketika diberikan lebih, sabar ketika dalam kekurangan. Karena memang umat Muslim yang sesungguhnya akan diuji oleh Allah dengan kesempitan, kelaparan, kekurangan harta, itu mah sudah jelas. Jangan terkecoh, jangan tercipu, brother. Ya. Makanya banyak bersedekah. Betul. Banyak memanfaatkan harta rizki kita. Rizki itu bukan berupa harta saja, berupa ilmu, betul, berupa talenta. Ya kayak saya begini diberikan talenta untuk ngaceprot, untuk babacot. Makanya memberikan pengalaman kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya Om ya. Betul. Tapi bukan artinya saya menggurui, dan saya mah lain guru. Bukan guru saya. Saya ini hanya seorang yang fakir, yang bodoh, yang kurang ajar, yang sesumbar. Tapi saya punya ilmu sedikit, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Sengaja ada ilmu ya. Iya. Semua orang haruslah punya ilmunya. Iya harus. Terus kita sebelum melakukan sesuatu, kita berpikir dengan akli dulu. Itu. Ya. Islam nyuruh mikir. Aduh. Dari awal juga ikro lain baca. Pikirkan apa yang terjadi di hadapanmu ya Muhammad. Ya, betul. Dan Bang, itu apa tadi teh Bang? Gimana? Berapa lebih ini? Pertanyaan boleh nggak? Ayo terus, nggak apa-apa, masih bisa lah. Ini kita sampai jam 10 pas aja, hajar aja lah. Jam berapa operator? Santai lah, ya, udah malam Ahad iyo tuh. Oh iya, santai. Oke, luar biasa Bang Devri. Bang, ini kan teman-teman ada yang di sini sambil ngopi, sambil ngemil juga nih. Mungkin brother. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada pertanyaan. Pertanyaan mengenai yang tema kita ini. Bisa saling sharing atau ada pengalaman atau ada pertanyaan. Mungkin insya Allah brother Devri
Bang Devi bisa Insya Allah menjawab lah. Ada lagi yang bertanya di YouTube? Nggak ada ya? Belum. Di sini ada? Ada nggak? Nggak ada lagi nikmatnya ngopi. Sebelah kanan, kiri ada? Nggak ada. Oke, mungkin nggak ada. Mungkin ini kemarin tuh lagi happening ya, film KKN Desa Penari. Itu benar Bang. Semua. Dan di situ kan ada kasusnya. Betul. Ternyata kumaha Bang itu Bang. Ada kasus yang cenah jin itu bisa mengawini manusia. Apakah bisa? Bisa. Bisa Bang ya? Bisa. Jin kawin jeung manusia. Bisa. Lewat masuk ke dalam mimpi. Makanya hati-hati. Islam ini mengajarkan adab-adab dari mulai bangun hingga bangun hingga mau tidur lagi. Tidur ketidur lagi. Islam itu mengajarkan adab. Nah, boleh jadi gangguan-gangguan itu karena apa? Ada adab-adab yang tidak diperhatikan. Pertama, ketika waktu itu saya kan membaca ya sekilas tentang sinopsis film itu ya, dan juga novelnya ya. Kenapa gangguan jin itu bisa terjadi di KKN Desa Penari? Pertama, ada pelanggaran syariat yang dilakukan. Apa yang dilakukan pelanggaran syariatnya? Ada campur baur atau ikhtilat yang dilakukan di situ. Ada sekelompok pemuda dan pemudi datang ke suatu pelosok hutan belantaranya, pokoknya pelosok lahnya. Datang ke situ ikhtilat, campur baur. Apakah itu bukan pelanggaran syariat? Pelanggaran, mamen. Dalam Islam itu pelanggaran. Kalau dalam mereka, sudut pandang mereka ya enggak. Tapi ya risikonya seperti itu. Ada pelanggaran syariat. Pertama, ada syariat yang dilanggar. Satu. Yang kedua apa? Yang kedua ada perbuatan seronok yang dilakukan. Iya enggak? Apakah itu bukan daripada memancing gangguan jin dan setan? Ya memancing lah. Betul. Maksiat itu dirundung, sangat diagungkan oleh jin dan setan dari golongan kafir. Paling senang mereka. Lalu terjadilah perbuatan tidak seronok, akhirnya masuklah jin ini mencintai manusia. Karena apa? Jin ini kan tadi al-jinu arihul, tidak punya bentuk. Nah, tidak punya bentuknya ini, maka mereka iri sama kita manusia karena kita diberikan bentuk yang padat. Sehingga mereka bisa jadi jatuh cinta sama kita. Nah, saking syahwatnya mereka tidak tertahankan, mereka masuk ke dalam mimpi kita, melakukan persetubuhan di situ dengan menyerupai perempuan cantik atau laki-laki yang tampan. Dan di situ apalagi kalau sudah sering mimpinya dan bahkan berpengaruh kepada kehidupan, nah itu sudah bahaya itu. Berarti mimpi basah tadi. Nah, beda lagi kalau mimpi basah mah. Jin bukan itu, Bang. Beda lagi. Wallahu alam ya, karena kalau mimpi basah itu tidak bisa juga dikatakan gangguan kalau memang mimpinya ketika tanda-tanda akhir balik. Tanda-tanda akhir balik itu bukan gangguan karena itu memang tanda akhir balik untuk laki-laki. Betul. Tapi kalau memang mimpinya sering berkali-kali, ketemu apalagi mimpi bersetubuh pacaran di dalam situ dengan perempuan yang tidak dikenal, yang cantik, menghanyutkan perasaan kita di situ, seakan-akan ketika bangun tidur teh pengen tidur lagi karena pengen mimpi ketemu dia. Nah, itu bahaya, itu memang gangguan jin. Saya katakan itu gangguan. Tapi gangguannya itu kita lihat dulu apakah dia sebelumnya menonton film telenovela atau sinetron, ternyata tidak, atau dia sedang memang kasmaran. Iya, kebayang-bayangnya ke bawah-bawah biasanya gitu. Iya. Nah, hati-hati karena balik lagi kepada perilaku kita, adab kita. Makanya dijaga untuk laki-laki yang belum nikah, gudul basor, berpuasalah, tahan syahwatnya. Karena apa? Dari syahwat itu mulai nanti gangguan masuk. Ya. Dan juga di film itu kan diceritakan ya bahwasanya jinnya itu takut sama seorang yang indigo. Seakan-akan film itu membenarkan atau kisah itu membenarkan bahwa indigo ini bisa memberikan keselamatan untuk kita bepergian ke pelosok. Enggak gitu. Ya. Jangan berpikir seperti itu. Jangan sampai teman-teman semua jadi pengen ngulik punya jin kodam pendamping. Enggak. Jangan. Ya, kita meminta perlindungan ke Allah. Allah sudah mengajarkan kepada nabinya, lalu nabinya mengajarkan kepada kita semua. Kalau kita masuk satu daerah atau tempat, cukup bacakan Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Cukup. Betul. Enggak usah punten Mbah, punten eyang gini, enggak usah. Syirik ngapain? Betul. Sama dengan kita mengeksistensikan keberadaan mereka. Mereka itu paling senang kalau dianggap. Betul. Mereka itu paling geeran, Om. Sekarang kita ngomongin mereka ini, mereka dengar GR. Cuman karena kita tangkis fenomena yang terjadi, ya mereka jadi nggak suka. Makanya pulang dari sini teman-teman perbanyak zikir sama Allah. Karena kita sedang membicarakan sesuatu yang mereka nggak suka. Hati-hati. Ya,
Boleh jadi gangguannya dari hal sepele, apa? Perdebatan, permasalahan, hawa nafsu, amarah. Boleh jadi itu dari situ, hati-hati. Banyak beristighfar, ya. Fasabbih bismi hamdi rabbika wastaghfir. Terus ucapkan itu ya. Hati-hati. Nah, itu dari kasus film kemarin tuh. Dan masih banyak film-film yang sebenarnya gitu kurang mendidik lah. Ya untuk apalah, ya. Ya, mungkin intinya Bang ya, orang si sutradara ini dengan animo masyarakat yang pengen nge-up Bang ya. Jadi bikin film-film kayak gitu gitu. Ya sebenarnya balik lagi padahal itu kan banyak juga ya bikin film yang selain mistis lah ya gitu ya, yang bermanfaat dan positif gitu ya. Karena ini Om ya tadi kepentingan untuk punten ya mencari pemasukan mungkin dan segala macam ya. Sehingga tidak difikirkan dari segi aspek-aspek nilai agama terutama syariat Islam. Ya karena akan bertolak belakang. Betul. Ya kalau sekarang memfilmkan tentang film syariat Islam udah gak akan laku atuh. Iya. Untuk zaman sekarang mah. Karena apa? Orang-orang tidak akan bisa dengan secara langsung menerima itu, hanya mungkin kalangan tertentu saja. Ya. Dan bahkan mungkin hasil kalau misalkan kita membuat film tentang syariat Islam ini akan di-banned mungkin. Iya. Wah, ini radikal ya. Padahal kan tidak seperti itu ya. Kita benar-benar memberitahukan benar banyak. Kan Islam informasi yang benar gitu ya. Jadi Islam itu bukan agama baru sebenarnya. Dari zaman Adam alaihissalam Islam itu sudah ada. Bahkan dari penciptaan manusia di alam ruh Islam itu sudah ada. Ya, hanya saja Allah menciptakan, menurunkan kita ruh-ruhnya kepada jasad-jasadnya ini di kondisi yang berbeda sehingga kita terlahir ada yang Islam, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Buddha, ada yang Hindu dan segala macam. Namun kita kembali lagi, andaikan saja kita mau membuka akal pikiran kita sedikit saja dan mau duduk tenang berdiskusi bareng dengan merendahkan hawa nafsu dan ego, kebuka tah retorika berpikir Islam teh bahwa Islam itu adalah solusi untuk manusia. Ingat, untuk manusia, bukan untuk umatnya sendiri. Karena apa? Allah menurunkan Islam itu adalah untuk hudalinas, bukan hudalil muslimin, bukan hudalinas, petunjuk bagi manusia. Betul. Makanya kalau manusia yang mau ditunjuk, maka carilah petunjuk yang sebaik-baiknya, yaitu Islam. Karena rahmatan lil alamin tadi. Karena apa? Islam ini bukan spesifikasi kelompok sebenarnya. Bukan. Islam ini hanya pembeda yang hak dan yang batil. Jadi Islam ini bukan komunitas, bukan juga disebut kelompok, bukan. Jadi Islam ini adalah pembeda. Jadi kalau ada orang yang jalannya lurus menyembah kepada Allah, mengikuti syariat Nabi Muhammad, ya dia dikatakan Islam. Namun nanti di dalamnya akan terpecah lagi. Adapun nanti kelompok Islam yang orang-orang yang fasik, dia Islam, tapi dia tidak menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia masih dikatakan Islam. Jadi tidak mudah juga untuk mengkafir-kafirkan ya siga usum ayeuna. Wah, maneh kafir, enggak boleh itu. Ya. Karena mengkafirkan seseorang itu berat itu hukumnya. Betul. Oke. Itu Om. Mantap banget nih penjelasan. Karena mantap banget nih obrolan kita tentang hantu. Kamu masih betahnya? Iya, atuh. Tapi udah kemarin waktu operator. Waktu sudah tidak alright. Mungkin Bang ini closing Bang nih. Mungkin ada yang disampaikan quote atau beberapa ayat hadis. Waduh, berat ya ayat hadis mah. Soalnya si brother ini multitasking ini luar biasa. Mungkin closing statement dari saya pribadi aja ya ini mah ya. Khususnya kepada pemuda ya. Iya. Teenagers ya. Ya, kenapa saya kepada pemuda bukan artinya saya tidak berpesan kepada yang sudah sepuh. Artinya yang sepuh mah gini aja lah. Mohon bimbingan, mohon arahan kami, arahkan kami dengan kitab Allah, tuntun kami dengan sunnah Rasulullah. Cukup itu aja untuk yang sepuh-sepuh mah. Nah, untuk yang muda, yang muda-muda, jangan bingung untuk kalian mengolah bakat, untuk mengolah talenta kalian. Karena insya Allah Islam ini memfasilitasi kalian semua. Islam ini bukan agama yang udik, bukan agama dari tengah gurun yang terbelakang, bukan. Bahkan Islam ini bisa menundukkan Persia dan Romawi. Islam ini telah menemukan banyak berbagai macam penemuan-penemuan teknologi mutakhir di zamannya. Islam ini mampu memerdekakan umatnya pada saat itu. Ya, tinggal kita saja pede enggak untuk menjadi seorang muslim sejati, itu aja. Ya, pilihannya. Kalau mau pede, kalau ngerasa pede, ya sudah, terjunkan diri Anda cimpungkan diri Anda dalam Islam dengan sepenuhnya menjadi Islam yang kafah, yang total gitu loh. Jangan setengah-setengah. Ya, jangan takut dengan Islam kita menjadi kekurangan, kehilangan.
apa yang kita cintai di dunia ini. Jangan takut karena semua ini titipan. Betul. Semua ini hanya amanah dari Allah. Semua ini hanya jembatan kita, kendaraan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan hanya sementara, Bang. Hanya sementara di dunia mah. Kita nggak tahu, mungkin gak saya kekal, Bang, ya? Saya masih muda, tiba-tiba saya meninggal. Betul. Dan meninggal mah pasti atuh. Pasti. Yakin. Itu ya, mah betul. Yakin itu mah. Pasti datang, pasti ya? datang. Cuman yang jadi masalah kita akan mati dalam keadaan apa? Nah, itu dia. Sementara Allah akan meridhoi kita, hanya meridhoi kita dalam keadaan Islam. Masya Allah. Ya enggak? Seperti itu. Jadi pesan saya, pede lah jadi orang Islam, jadi orang Muslim. Ya, dengan apapun bakat talenta yang kalian miliki, jangan merasa berkecil hati. Jangan merasa kita ini dikriminalisasi, nggak usah dengerin lah. Kita mau fokus aja ibadah sama Allah, menebar kebaikan yang berstandar kepada Allah dan Rasulnya. Jangan baik karena standar diri sendiri. Betul. Karena takutnya nanti salah. Betul. Ya, tapi baik menurut Allah dan Rasulnya itu sudah cukup, melebihi dari segalanya. Ya, karena insya Allah dengan hal seperti itu kita akan selalu diselamatkan. Amin, kita ya. akan selalu dicukupkan dan kita akan selalu diberikan kemudahan oleh Amin, Allah Subhanahu wa ya. taala. Itu mungkin dari saya. Insyaallah. Begitu Om Mai. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan Islam dan husnul khotimah. Islam husnul khotimah. Amin, ya. amin, Allahumma amin. Makanya mulai sekarang perbanyak hal-hal positif, Bang, ya. Iya. Mudah-mudahan ya nggak lepas maut datang kapan aja nih. Betul. Enak nggak poe misalnya dugem amit-amit gitu ya. Aduh ya Allah. Terus misalnya kerjina gitu. Nauzubillah. Ya. Tapi kalau kita misalnya hari-hari atau namanya aktivitasnya ngaji, ya. Terus misalnya main ke masjid atau yang positif lah. Karena nggak tahu kan maut datang kapan aja. Iya, kita mah nggak tahu. Ya kan? Makanya dari sekarang ya nol bazikir ke masjid kan lamun nih mah pas meninggalnya ada di masjid kan orangnya Masya Allah eta mah aduh ya Allah. Eta di masjid apa kabar lamun misalnya di tempat nu kitu gitu ya. Iya. Ciga kamari aya nu ya amit-amit gitu ya. Ada gitu di tempat yang kayak gitu ya. Banyak. Kan mindset orang langsung berpikirnya kayak gitu. Gimana negatif itu mah. Iya. Bahkan saya mah kadang-kadang sok kasih berpikir seperti ini. Saya kan dulu orangnya sering jalan-jalan Omnya. Saya jalan ke tempat-tempat tempat-tempat rekreasi lah. Saya kadang-kadang mikir, iya lamun kalau di sini gempa lalu saya meninggal dalam keadaan hura-hura berlebih. Nah, itu. Gimana saya nanti di yaumul kubur atau di yaumul hisab atau di yaumul barzah. Rada muringkak oke. Nah, ini sebenarnya yang bikin takut teh. Sebenarnya yang bikin takut teh bukan hantu. Ya. Tapi takutlah akan kematian kita. Ketika kita mati kita mau bawa apa. Itu yang harus ditakutin, yang bikin merinding disco mah eta. Betul. Berarti kuat ayeuna perbanyaklah ibadah, mengingat Allah, perbanyak mengingat Allah dan perbanyak mengingat kematian. Nah, itu dia. Tong sieun jurik, jangan takut hantu. Kita nggak tahu 1 menit ke depan, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu kematian datang kapan aja. Ya Allah. Apakah kita udah siap ya? Bekal kitanya. Masalah. Ayo kepada teman-teman di sini atau yang di rumah, perbanyaklah kita beraktivitas positif. Belajar, mengaji, ya Bang ya? Iya. Mengaji terus apalagi ya pokoknya kegiatan positif lah. Ya Bang ya? Betul, pokoknya kegiatan positif yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini pantun dari saya ini sebagai closingnya. Ini ada closing ini, ada yang nanya, ada yang ngasih pantun. Jalan-jalan ke Yogyakarta sungguh kelok-kelok jalannya. Syariat Islam itu jalan kita, hadis Nabi sebagai penunjuknya. Masya Allah. Ini halus ya. Oke, Bang. Kalau di sini teman-teman nggak ada pertanyaan, kita closing nih. Ya, sudah jam 10. Langsung aja. Ya. Oke, terima kasih Om Mae. Ya, sama-sama brother. Juga teman-teman terima kasih. Kepada DKM juga, kepada DKM, sponsor nih. Kepada Ikhlasin Cafe juga. Kepada Devia Parfum, luar biasa nih. Terus pada Doyan Kajian. Ya, jangan bosan lah ya. Kepada Deep Store. Wah, ini Rock. Jangan lupa nih baju, boot. Ada cari boot ya. Nah, ya. Instagram ini ada masing-masing ya.
Ikhlasin Cafe ada Instagramnya, ada, bisa di follow. Di Store ada. Davia Farmo ada Instagramnya. Terus di masjid kita juga masjid ada ya. Juga ada, Masjid Al Muklisin ID ya. Iya. Ya San ya. Al Muklisin ID ya. Itu kalian teman-teman bisa update tuh acara kita, aktivitas apa aja tuh yang ada di Al Muklisin. Kadang kita juga suka kolaborasi Bang ya. Iya, betul. Kita ada beberapa rekan dari Yung Ngaji juga ya. Dari Yung Ngaji, dari Awikipe, dari Vespa Muslim. Betul. Ada tuh. Ya. Ayo gabung di orang Ridungan. Kita saling dialog silaturahmi Bang ya. Betul, betul Om. Ya, seperti itu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada seluruh tim dan kerabat. Sehat terus Bang. Sehat selalu, Masya Allah, Barakallah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehingga kita bisa berduet terus. Amin. Ya, ini acara ini, kegiatan ini kita terlepas ya, kita ngobrol santai Bang ya. Santai aja, kayak ngobrol santai gitu lah. Jadi jangan ada iya mah enggak, kita mah santai aja. Makanya yang di rumah ayo ngobrol kesini ya. Iya, betul. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus, subscribe, like, komen, ikutin kita terus dan sampai jumpa di Ngobras pekan depan. Bye Madev. Madep, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.